Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di Piksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari akun Wattpad tulisannya Ramda Nahdi. Sebuah cerita yang berjudul Lepaskan Tali di Leherku. Sebuah kos-kosan berubah menjadi angker saat salah satu penghuni melakukan bunuh diri. Namanya Riana. Entah apa alasannya yang membuatnya melakukan tindakan tersebut. Tapi yang jelas sekarang ia malah gentayangan meminta penghuni kosan untuk melepaskan tali di leher. Untuk seperti apa kisah lengkapnya, mari kita masuk ke ceritanya. Bah, Iqbal, panggil temanku Sandi, seraya menghampiriku yang sedang duduk di taman kampus. Napa? Sahutku. Sandi duduk di sampingku sembari mengatur napasnya. Riana itu ngekos di tempat lu kan? Riana, manajemen? Iya. Kamarnya ada di atas kamar gue. Emangnya kenapa? Waduh, mending malam ini lu jangan balik kosan deh. Terus? Masa gue tidur di kampus? Emang ada apaan sih? Lu belum lihat beritanya? Gue dari tadi sibuk ngerjain laporan, mana sempat lihat berita. Emang gak ada grup PA kosan gitu? Ada sih, tapi gue mood grupnya. Coba lu lihat grupan kosan lu. Ah, males. Tinggal lu ngomong aja, ada apa sama Riana? Nih, lu baca sendiri. Sandi menyerahkan ponselnya padaku. Terlihat sebuah pesan dari grup WA. Ada yang membacanya pelan hingga sampai di kalimat meninggal karena bunuh diri. Dek. Aku terkejut membacanya. Bunuh diri? Iya, sahut Sandi. Kapan? Sejam yang lalu. Katanya sih dari pagi, cuman mayatnya baru ditemuin sejam yang lalu. Padahal kemarin malam gue sama dia masih ngobrol. Terus kita makan di warteg deket kosan. Gue ngerasa ada yang aneh deh sama dia. Normal-normal aja. Terus napa-napa dia mundir ya? Mana gue tahu, Bal. Ada orang yang kelihatannya baik-baik saja, padahal mentalnya lagi down parah. Mungkin dia lagi ada masa yang berat banget. Seberat apa sih sampai milih bundir? Padahal jelas banget itu dilarang agama. Mental tiap orang itu beda-beda, Bal. Lu gak bisa ngukur sepatu orang lain aja pakai kaki lu. Bisa aja kan? Cukup kalau ukurannya sama. Dah lah, susah ngomong sama lu. Gue ngomong serius malah gitu jawabannya. Sandi bangkit dari duduknya. Lu mau kemana? Pulang? Bah, temenin gue lah bentar lagi. Males ah. Ya, baper deh dia. Aku lanjut mengerjakan laporan di taman kampus. Terlihat masih lumayan banyak mahasiswa yang berkeliaran di koridor. Kulirik jam di sudut kanan laptopku. Masih jam pukul 10. Mahasiswa penikmat wifi kampus mulai berdatangan. Mereka akan bergadang sampai pagi. Tadinya aku ingin bergadang juga di kampus, apalagi setelah mengetahui kejadian di kosan. Pasti sekarang sedang ramai orang. Iseng kebuka grup PA kosan. Sudah ada ratusan chat. Tentunya mereka sedang membicarakan kematian Riana. Seorang memilih untuk mengungsi ke kosan temannya. Salah satunya Mbak Cici yang kamarnya bersebelahan dengan Riana. Astagfirullah. Spontan aku berteriak saat tiba-tiba foto jenazah Riana muncul di layar ponsel. Bahkan ada foto saat jenazahnya masih bergantung di kamar. Bergegas aku menutup aplikasi WhatsApp dan menghapus foto tadi yang sempat terunduh otomatis. Saat akan menghapus foto itu, ada sebuah rasa penasaran muncul, ingin melihat wajah Riana lebih jelas. Kuperbesar fotonya, hingga wajah Riana hampir memenuhi layar ponsel. Aku hanya fokus pada matanya yang melotot dan lidahnya yang menjulur. Ya ampun Riana, kenapa sih lu ngelakuin ini? Batinku, lalu menghapus fotonya. Tepat pukul 11 malam, aku pun pulang ke kosan. Kebetulan kosanku tidak begitu jauh dari kampus. Cukup berjalan kaki sekitar 10 menit. Jalan sekitar kampus sudah agak sepi, hanya beberapa warung makan saja yang masih terlihat buka. Salah satunya adalah warkop langgananku. Makan dulu kali ya, pikirku seraya berbelok ke warteg. Setelah menyantap semangkuk mie rebus dan bubur kacang, aku pun pulang. Jalan ke arah kosan terlihat sangat sepi, bahkan penjual sate di gang dekat kosan pun sudah merapikan dagangannya. Aku berjalan memasuki gang. Saat melewati kebun kosong di samping kosan, tercium aroma kapur barus. Kok ada bau kapur barus ya? Pikirku seraya mempercepat langkah. Apa mungkin jenazah Riana dimandikan di kosan?
Kalau iya, pantas saja banyak penghuni kosan yang mengungsi sementara. Bunyi deritan pintu pagar saat aku membukanya seketika itu, aroma kapur baru semakin menyengat, ditambah bulu kuduk yang meremang. Saat aku sedang membuka pintu depan, terdengar suara krek, pintu terbuka. Tak ada satupun orang yang terlihat. Ruang tamu yang biasanya ramai kini kosong dan lampunya gelap. Aku melangkah menuju lorong. Semua pintu kamar kos di lantai 1 tertutup rapat. Sunyi, tak terdengar suara musik atau orang mengobrol sedikit pun. Aneh rasanya, jika mereka semua sudah tidur. Kamarku terletak agak ujung, tepatnya di samping tangga menuju lantai 2. Lantai 2 merupakan kamar khusus wanita, sedangkan lantai 1 khusus pria. Penghuni kamar lantai 1 tidak diizinkan untuk naik ke lantai 2, terkecuali ada sesuatu yang mendesak atau gawat darurat. Itu pun harus ditemani penjaga kosan. Pet, aku memanggil Petra, penghuni kamar di sampingku, kamar pojok. Dah tidur lu? Tanyaku. Tak ada jawaban. Ku coba membuka pintunya, ternyata terkunci. Tumben amat dah tidur. Ku mampu seraya berjalan ke kamarku. Di dalam kamar aku menyempatkan waktu untuk memeriksa laporan. Tepat pukul 1 malam baru pergi tidur. Tok tok. Aku terbangun saat mendengar suara ketukan, entah dari mana, namun suaranya terdengar begitu dekat. Tok tok. Suara itu kembali terdengar. Ganggu aja deh, gerutuku seraya menarik selimut, lalu lanjut tidur. Tok tok. Kini 3 ketukan cepat terdengar jelas dari pintuku. Aku membuka mata seraya menatap pintu. Siapa? Tanyaku dengan posisi masih tiduran di atas kasur. Tak ada jawaban. Siapa? Teriakku kesal. Ini gue, Bal, sahut suara perempuan dari balik pintu. Gue siapa? Piana. Gak usah bercanda deh. Bal, tolongin gue. Udah gak lucu, sahutku. Tolong lepasin tali di leher gue. Sakit, Bal, gak bisa napas. Ucapnya dengan suara seperti orang tercekik. Apaan sih lu? Nyuruh gue jemput di pagi buta begini, omel Sandi. Ceritanya ntar aja di kosan lu, sahutku sambil naik motor. Buruan gas, gak jelas lu. Sandi melanjutkan motornya. Sesampainya di kosannya, aku langsung menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Ada apa sih, Bal? Lu kayak orang ketakutan gitu, tegur Sandi. Lu gak bakalan percaya sama apa yang gue alamin tadi, sahutku. Alamin apa sih? Lu didatengin Riana. Kok lu tahu? Gue cuma nebak dari ekspresi lu. Lagian udah jadi rahasia umum kalau meninggal bundir itu suka gentayangan. Asli Desan, itu pengalaman paling horor yang pernah gue alamin. Ceritanya bisa besok aja nggak, Bal? Lu takut? Bukan, gue cuma ngantuk. Lu lihat sendiri, sekarang udah jam mau 2:30. Nanggung San, bentar lagi subuh. Emang dasar orang kayak pernah sholat aja, waktu subuh aja gak tahu. Jam 4 kan, jam 5 kurang 20. Lumayan kan, bisa tidur 2 jam lebih. Nanggung. Dah gue ngantuk, gue cerita sama tembok aja. Sandi meringkuk di atas kasur sembari memeluk guling. Dari tadi mata ini sulit terpejam. Entah kenapa wajah Riana pada foto itu terus terbayang. Ditambah suaranya tadi membuatku gemetar. Alarm berbunyi. Sontak mengagetkanku yang baru saja terlelap. Perasaanku, aku tidak mengeset alarm deh, gumamku, seraya mematikannya. Lagian, siapa juga yang set alarm di jam 3 subuh? Aku kembali tidur. Ting, bunyi notifikasi pelan. Jam segini, siapa sih yang SMS? Gumamku sambil membuka pesan. Ternyata itu pesan kosong dari Sandi. Spontan aku memukul tubuh Sandi hingga ia terbangun. Lu jangan jahil, San, omelku. Apa sih, Bah? Ganggu orang tidur aja, sautnya kesal. Tidur apa lu? Mana ada orang tidur ngirim SMS? Takutku tak kalah kesal. Ngirim SMS bagaimana? Handphone gue ada di meja belajar belakang lu. Aku tak percaya padanya, lalu menoleh ke belakang. Bukan kaki kursi atau meja yang kulihat, melainkan kaki manusia, jelas sekali. Meski kamar dalam kondisi gelap, aku berteriak seraya naik ke atas kasur. Lu kenapa sih? Omel Sandi. Ada orang, balasku terbatak sambil meringkuk berdempetan dengan Sandi. Ya emang gue orang, Bang, masa setan? Bukan lu, tapi orang yang berdiri di dekat meja belajar lu. Hah? Lu salah lihat kali, Bang. Lu lihat aja sendiri. Oh enggak ah, tuh kan, lu juga takut.
Kagak, Sandi bangkit, kemudian menyalakan lampu. Gak ada siapa-siapa. Aku menoleh ke belakang. Benar, tidak ada siapa-siapa di dekat meja belajar. Sumpah San, tadi gue lihat ada kaki orang. Lu lagi ketakutan, jadi agak halu. Sandi membuka pintu kamar. Mau kemana lu San? Kamar mandi, sahutnya seraya berjalan keluar. Ikut, aku bangkit dan berlari mengejar Sandi. Lu ngapain? Sentak Sandi saat aku masuk ke kamar mandi. Gue pengen kencing juga, balasku. Di kamar mandi sebelah. Aku berpindah ke kamar mandi sebelah. Jangan pergi duluan ya San, teriakku. Iya, dasar penakut, sahut Sandi. Coba gue ceritain kenapa sampai ketakutan gitu, ucap Sandi seraya duduk di kasur. Lu gak jadi tidur? Tanyaku. Kagak, udah terlanjur gak ngantuk, mana bentar lagi subuh. Oh, ya udah. Jadi ceritanya tuh, aku menceritakan sampai Riana mengetuk pintu dan bilang tolong lepaskan tali di leherku. Ucapnya seraya menirukan gaya suaranya. Lo yakin itu Riana? Yakin San? Gue masih apa banget suaranya. Terus terdengar suara tangisan dari luar saat itu juga. Aku langsung bersembunyi di balik selimut dan menutup telinga dengan bantal. Suaranya tangisannya itu menghilang, berganti dengan suara. Lo tahu nggak suara orang gantung diri? Tanyaku. Mana gue tahu. Itu loh yang kayak orang dicekik. Oh ya. Nah gue dengar suara itu ada di kamar gue, asli jelas banget. Terus gue nelpon lu, posisi masih di dalam selimut. Pas gue intip dikit, terlihat ada kaki yang melayang sejajar dengan posisi kasurku yang tidak terlalu tinggi. Kakinya pucat sekali dengan kuku yang membiru. Sontak aku langsung bersembunyi lagi di dalam selimut. Terus gimana caranya lu keluar kamar? Gue keluar sambil nutup mata, untung posisi kunci digantung. Saat sedang mutar kunci, aku mendengar suara orang tercekat tepat di belakangku, diikuti bau kapur barus dan hembusan angin dingin. Nah, pintu terbuka, spontan aku lari sambil berteriak tanpa menguncinya kembali. Namun Riana sudah menungguku di ruang tamu. Dari ekor mata, jelas sekali dia sedang duduk di sofa sambil menoleh kepada aku. Tolong gua, Bal, ucapnya lirih sebelum aku keluar dari kosan dan berlari sekencang mungkin ke depan gang. Serem juga, ucap Sandi datar. Gitu doang tanggapan lu? Jantung gue udah hampir copot 3 kali, Bal. Tambah sekali pas gue lihat kaki di dekat meja belajar lu. Jadi maksud lu, Liana juga ikut ke sini? Kayaknya sih gitu. Kok tiba-tiba merinding sih? Sandi memegang belakang lehernya. Jangan takut-takutin, San. Aku mengedarkan pandangan. Takut Riana tiba-tiba muncul. Ternyata dugaanku benar. Aku berteriak dan melompat ke atas kasur. Ada apa, Bal? Tanya Sandi bingung. Di belakang lu. Aku melihat ada bayangan hitam sedari berdiri di balik jendela, tepat di belakang Sandi. Sandi berteriak, kemudian bergabung denganku meringkuk di atas kasur. Dia kenapa ngikut kemari sih, Bal? Sandi, mana gue tahu, lu tanyain aja sono. Lampu kamar tiba-tiba mati. Mati lampu, San, teriakku sambil meringkuk menghadap tembok. Terdengar bunyi gesekan antara kursi dan keramik. Tak lama terdengar suara isak tangis. 1 jam sudah aku dan Sandi meringkuk di atas kasur, tak bergerak sedikit pun. Soalnya suara tangis itu terus terdengar, lambat laun semakin kencang. Suaranya baru menghilang saat dan subuh berkumandang, diikuti lampu kamar yang kembali menyala. Coba lu lihat, dia masih ada nggak? Perintah Sandi. Lu kan yang paling deket, tolakku. Gimana kalau kita lihat sama-sama? Oke, 1, 2, 3. Aku menoleh sambil menutup mata. Curang lu, protes Sandi. Ada nggak? Gak ada. Aku membuta mata. Benar, Riana sudah tidak ada di kamar. Sandi bangkit dan berjalan ke arah pintu. Mau kemana lu? Tanyaku. Ikut bangkit. Ambil wudhu, sahutnya. Ikut. Tumben lu sholat. Gue mau doain supaya arwah Riana tenang dan ngikutin gue. Bal, habis makan gue anterin lu ke kosan ya, ucap Sandi sembari menatap sarapan. Kok gitu, San? Sahutku. Gue gantuk banget nih, pengen tidur. Kan bisa tidur di kosan lo. Jadi lu ngusir gue. Tanpa rasa bersalah Sandi mengangguk. Gue pengen tidur tenang tanpa gangguan, ucapnya. Parah, padahal bukan gue yang ganggu. Lagian lu ngapain sih bawa-bawa dia ke kosan gue? Sampai anak kosan gue pada heboh dengan suara cewek nangis dari kamar gue.
kan nama baik gue jadi tercoreng. Gue juga bingung kenapa dia ngikutin gue. Emang gue ada salah apa ya sama dia? Ya, itu cuma lo yang tahu. Please banget San, gue nginep di kosan lu ya, sehari lagi aja. Aku memohon dengan wajah memelas. Enggak, ntar kalau dia muncul terus nangis, gue diselotipin mulutnya. Lu lihat bayangannya aja langsung nemplok di tembok. Sok-sokan mau seletopin mulutnya. Pokoknya gue bakalan terlalu balik, titik. Jadi segitunya aja pertemanan kita. Iya, oke, Pan. Aku bangkit berjalan keluar warung. Lu mau kemana? Tegur Sandi. Kenapa? Lu berubah pikiran? Kagak, bayar dulu. Kebangetan emang lu. Ku lempar selembar uang 10.000 rupiah. Kemudian berjalan keluar menuju kosan. Entah harus menginap di kosan siapa lagi malam ini. Sudah ku mencoba bertanya ke beberapa teman, tapi semuanya menolak. Apa kabar Riana yang gentayangan sudah tersebar begitu cepat? Kubuka pintu kosan. Panggil Petra sambil bersembunyi di balik pintu kamarnya. Apaan, Pet? Tanyaku. Gue mau ngomong sesuatu, ngomong aja langsung. Mata gue udah sekarat banget nih. Lu semalam kagak bisa tidur juga? Iya, sama, gue juga. Terus, lu mau ngajak gue tidur bareng? Ya kagak, semalam lu kenapa teriak? Mana sambil banting pintu pula? Ada yang ganggu? Si Anu. Petra mengangkat alis sambil menoleh ke atas. Aku tahu maksudnya. Iya, kayaknya semua anak bawah kena deh. Semalam semua pintu kamar diketuk, tapi gue salut sama lu, Bal. Berani buka pintu terus keluar. Gue aja semalaman gak berani bangun dari kasur. Padahal semalam gue udah manggil lu, tapi lu kagak nyaut. Itu gue terpaksa aja lari. Habisnya si ada di kamar. Gila, sampai masuk kamar. Iya, Pet. Dah, gue mau tidur dulu. Oke, Bal. Aku pun masuk ke kamar, menyalakan lampu, kemudian berbaring di atas kasur. Gue ambil ponsel. Saat lampu ponsel menyorot mataku, tiba-tiba rasa kantukku hilang begitu saja. Sudah menonton puluhan video ASMR, tapi aku tetap saja tidak bisa tidur. Kutatap jam di layar ponsel, pukul 9:30 pagi. Tidur, Bal. Batinku berusaha memberi sugesti. Ponsel sudah kuletakkan di lantai, jendela sudah kututup rapat, lampu sudah kumatikan. Kini hanya tinggal menguatkan niat untuk tidur. Sembari menutup mata dan mengatur napas, aku bangun dengan kondisi kamar yang begitu gelap. Dengan mata setengah terbuka, kulirik ke arah jendela sudah gelap, kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel. Jam 7 malam, batinku. Saat melihat jam seketika itu aku bangkit dan menyalakan lampu. Jujur, aku masih trauma berada di kamar yang gelap saat malam tiba. Dengan kepala sedikit pusing, aku berjalan ke kamar mandi untuk mandi. Namun niat awal itu berubah, lebih memilih untuk membasuh wajah. Bruk, bruk. Terdengar suara dari kamar Petra. Aku pun melangkah keluar kamar. Lorong depan kamar terlihat agak gelap. Hanya sedikit kamar saja yang menyalakan lampu kamarnya. Pet, panggilku sambil mengetuk kamarnya, lalu berusaha membuka pintu. Ternyata pintunya dikunci. Ku ambil ponsel di kamar, lalu menelpon Petra. Pet, lu di mana? Tanyaku saat sambungan telepon terhubung. Gue di kampus, balasnya. Ada orang di kamar lu? Kagak, emangnya kenapa? Gue dengar suara gedebuk dari kamar lu. Hah, lu jangan bercanda. Sumpah gak ada siapa-siapa di kamar gue. Ya udah, paling si Entu. Di, jangan ikutin gue lah, Bal. Ku tutup telepon. Ini pasti ulah Riana. Ketika namanya terlintas di pikiran, aku langsung merinding. Kuedarkan pandangan khawatir, ia tiba-tiba muncul. Buru-buru ku ambil tas lempang, lalu keluar kamar. Krak, krak. Mataku langsung tertuju pada gagang pintu kamar Petra yang bergerak-gerak. Dengan tangan agak gemetar, ku masukkan kunci pada lubangnya. Susah sekali. Buruan, Bal, teriak suara batinku. Kunciku terjatuh ke lantai. Dari ekor mata bagian kiri terlihat gagang pintu itu bergerak semakin cepat. Sementara dari ekor mata bagian kanan terlihat lampu tangga yang tiba-tiba mati. Bodoh amat. Gerutuku Suraya mengambil kunci lalu melangkah ke depan pintu. Bal, panggil suara Riri. Saat aku melalui tangga, sosok aku sontak berlari. Tiba di ujung lorong terlihat lampu ruang tamu juga mati, sehingga area sekitar pintu depan terlihat begitu gelap. Di sanalah aku melihat ada seseorang sedang berdiri. Dari kejauhan hanya pakaian putihnya saja yang terlihat. Ri, kalau gue ada salah sama lu,
Tolong maafin, jangan ikutin gue mulu, ucapku dengan suara lantang sambil menutup mata. Bal, balasnya. Bal, kamu kenapa? Tanya suara yang kukira Riana. Aku membuka mata. Siapa ya? Tanyaku ragu karena tak bisa melihat wajahnya dalam kegelapan. Ia berjalan mendekat lalu menyalakan lampu. Aneh, kosan kok jadi gelap-gelapan gini, keluhnya. Seketika itu hatiku lega. Ternyata itu bukan Riana, melainkan Mbak Cici. Bang, ngagetin aja, ucapku. Kamu yang ngagetin, ngapain lari-lari di lorong? Lagian Mbak berdiri di sana, saya kira Aku tak berani menyebut namanya. Riana, kamu diteror juga. Jangan keras-keras ngomongnya, Mbak, nanti dia denger. Oh iya, saya ke kampus dulu, Mbak, pamitku berlari ke arah pintu. Mbak, panggilnya. Iya, Mbak, jangan pergi dulu, boleh temenin Mbak bentar nggak? Temenin kenapa, Mbak? Tanyaku bingung. Mbak mau ambil baju sama berkas di kamar Mbak Cici. Ini terletak di ujung lorong, tepat di atas kamar Petra, tentunya di samping kamar Riana. Duh, Mbak, saya agak berani naik ke atas. Kamu tunggu di sana saja, please temenin. Mbak juga takut. Oke deh. Aku terpaksa mengiyakan, meski sama-sama takut. Apalagi barusan terdengar suara Riana memanggilku dari arah tangga. Kami pun berjalan ke arah tangga yang lampunya sudah menyala kembali. Tunggu di sini ya, Mbak, jangan kemana-mana, pesan Mbak Cici sebelum menaiki tangga. Sambil menunggunya, aku berjalan ke kamar untuk mengunci pintu. Terdengar suara orang bergumam dari dalam kamar. Kali ini aku tak begitu yakin berasal dari kamar Petra atau kamarku. Yang jelas bulu kuduku ini sudah meremang. Aku kembali berdiri di dekat tangga. Mbak Cici lama amat sih, gumamku. Sesekali menoleh ke atas. Pintu salah satu kamar terbuka. Spontan aku menoleh ke salah satu di sana. Tak lama, Mas Ilham yang kamarnya berada di tengah muncul. Ngapain berdiri di sana, Bal? Tanyanya sembari mengunci pintu. Nunggu Mbak Cici, sahutku. Loh, bukannya rata-rata penghuni kamar atas lagi pada ngungsi? Iya, tapi tadi Mbak Cici baru pulang, katanya mau ambil baju sama berkas gitu. Cici beneran apa bohongan? Mbak Cici beneran lah, Mas. Orang tadi saya ngobrol kok. Oh, takutnya kayak Supri ketemu sama yang bohongan. Yang bohongan gimana, Mas? Ada yang nyamar gitulah, kan kondisi kosan lagi horor gini. Duh, saya jadi merinding, Mas. Mas Ilham tertawa. Ya sudah, aku keluar dulu ya, lapar. Oke, Mas, sahutku. Kembali melirik ke tangga. Seketika muncul keraguan kalau yang tadi itu Mbak Cici. Asli ah, gue yakin itu asli, batinku. Tetap menunggunya turun. Sudah lebih dari 10 menit, Mbak Cici belum juga turun. Ingin rasanya mengecek ke atas, tapi ketahuan penjaga kos. Bruk. Terdengar suara pintu dibanting. Tak lama, terlihat Mbak Cici menuruni tangga dengan terburu-buru. Yuk, Bal, ajaknya dengan wajah panik bercampur takut. Ada apa, Mbak? Tanyaku heran. Dah, nanti aja ceritanya. Kami pun melangkah cepat keluar kosan. Dari tadi Mbak Cici hanya diam saja, padahal aku sudah sangat penasaran dengan apa yang terjadi barusan. Mbak, tadi lari kenapa? Tanyaku. Riana, dia menampakkan diri. Enggak, cuma mendengar suara cewek nangis di kamar Riana. Terus pas Mbak mau keluar, pintunya tiba-tiba nggak bisa dibuka. Pantesan lama turunnya. Iya, mana ada yang ngetok-ngetok jendela kamar. Siapa? Nggak tahu, nggak berani ngecek, Bal. Lagian kamar Mbak kan di lantai 2. Oh iya, harus terbang buat ngetoknya. Nah, itu dia. Mana Mas, pas Mbak lagi nyoba buka pintu, tiba-tiba kedengaran suara langkah kaki di belakang. Untung pintunya keburu kebuka. Terus Mbak langsung turun aja. Pantesan mukanya panik banget. Sama paniknya pas kamu lihat Mbak berdiri di dekat pintu. Aku terkekeh. Iya juga ya. Oh iya, katanya kemarin yang nemuin jenazah Riana itu Mbak ya? Iya, cerita dong. Duh, enggak deh, Mbak takut. Masih kebayang-bayang juga sama wajahnya. Saya juga sempat lihat yang di-share anak-anak di grup PA. Parah sih mereka, harusnya kan gak di-share. Sekarang fotonya malah kesebar kemana-mana. Kasihan Riana. Apa mungkin gara-gara itu dia jadi dendam ke semua anak kosan ya? Bisa jadi. Duh, kalau tahu bakal ada kejadian ini, kemarin gak saya pajang deh kosannya. Anak lantai 2 udah ada yang cabut dari kosan. Mbak juga udah mulai cari-cari kosan baru. Duh, makin sepi dong. Semoga aja anak lantai 1 pada bertahan biar ada temennya.
Tidak terasa kami sudah sampai di dekat kampus. Sebelum masuk ke area kampus, Mbak Cici mengajakku makan. Ia pun akhirnya mau sedikit cerita tentang kejadian kemarin. Jadi malamnya itu, Riana sempat masuk ke kamar Mbak, terus minta tolong dibangunin jam 7 pagi, ucap Mbak Cici. Mbak bangunin, nah Mbak lupa soalnya pas pagi mesti buru-buru ke kampus, ada pengamatan. Mbak udah coba telepon dia tapi nggak diangkat. Sorenya Mbak sempat pulang sebentar, lihat kamar gelap sama pintunya ditutup. Mbak pikir dia ada di kampus. Gimana Mbak bisa nemuin jenazahnya? Jadi Mbak Cici pun bercerita, sekitar jam 7 malam ia kembali ke kosan. Terhubung kamarnya berada di pojok, otomatis harus melewati kamar Riana. Saat melewati kamar Riana, ia mencium ada bau anyir. Awalnya ia menduga bau itu berasal dari tong sampah, tapi semakin malam baunya semakin menyengat. Mbak Cici mencoba mengecek ke sumber bau itu. Setelah dicek, ia sangat yakin kalau baunya berasal dari kamar Riana. Mbak ketok-ketok pintunya, terus coba buka. Kaca jendelanya bau banget. Mbak coba panggil Riana. Terus Mbak Cici menghentikan ucapannya karena ada pramusaji yang mengantarkan makanan. Terus apa Mbak? Tanyaku penasaran. Saat pramusaji itu pergi, duh Mbak merinding sama mual kalau inget itu. Makan dulu aja ya Mbak, nanti lanjut ceritanya. Oh oke Mbak. Padahal aku sudah sangat penasaran dengan kelanjutan cerita. Dengan cepat aku menyantap sepiring nasi goreng karena terlalu penasaran dengan cerita Mbak Cici. Buru-buru amat Mbak, tegur Mbak Cici. Penasaran Mbak, sahutku. Lalu meminum gelas dari air. Kenapa penasaran banget sih? Soalnya saya pengen tahu alasan dia ngikutin saya. Siapa tahu ada titik terang dari cerita Mbak. Ngikutin kamu gimana? Aku menceritakan kejadian kemarin, sementara Mbak Cici fokus menyimak sambil menghabiskan makanannya. Apa kamu ada salah sama dia? Tanyanya. Setelah aku selesai bercerita. Kayak sih nggak ada Mbak, semalam belum dia meninggal aja masih ngobrol sama makan bareng. Atau jangan-jangan dia ada rasa sama kamu? Rasa apa? Udah gede masih pura-pura polos. Maksudnya Riana suka sama saya. Mbak Cici mengangguk sambil tersenyum. Bercanda Mbak. Mbak juga bingung sama maksud Riana minta tolong lepasin tali di lehernya. Apa mungkin pas jenazahnya dibawa talinya lupa dilepasin? Enggak Bal, kamu lihat sendiri kan foto yang di-share anak-anak kos, gak ada talinya. Ya juga ya. Terus kenapa dong? Mbak juga nggak tahu Bal. Aku melirik makanan Mbak Cici yang sudah habis. Kalau gitu lanjut cerita tadi, pintaku. Tadi sampai mana ya? Mbak manggil Riana. Oh iya. Duh, setiap ingat itu masih merinding terus Bal. Mbak Cici pun bercerita. Pada saat dia memanggil Riana, terdengar suara orang menyahut dari dalam. Mbak yakin itu suara Riana Bal. Tapi pas Mbak minta bukain pintu, dia nggak nyaut lagi. Berarti yang nyaut itu setan dong Mbak. Mbak Cici mengangguk, kemudian melanjutkan ceritanya. Mbak coba panggil Riana lagi, tetap nggak ada balasan. Mbak Cici pun akhirnya kalau terjadi sesuatu pada Riana. Kemudian ia melaporkan pada penjaga kos. Pak Karta, penjaga kos coba memanggil Riana, tapi masih tak ada jawaban. Hingga akhirnya ia terpaksa membuka pintu kamar Riana dengan kunci cadangan. Waktu pintu terbuka, bau banget, anyir campur bau kotoran gitu. Kamarnya juga gelap, jadi nggak kelihatan apa-apa, ucap Mbak Cici. Pak Karta menyalakan lampu kamar Riana. Terlihat kamar yang begitu berantakan, namun tak terlihat siapa-siapa di dalam. Ia pun berjalan ke kamar mandi dan tubuh Riana sudah tergantung di sana. Dari mulut, hidung, sama telinga keluar darah. Terus ada banyak kotoran di kamar mandi, ucap Mbak Cici. Mbak langsung lemes, sok banget. Karena nggak nyangka kalau Riana bisa ngelakuin itu, padahal selama seminggu terakhir ini dia sering curhat sama Mbak, imbuhnya. Curhat masalah apa Mbak? Tanya aku penasaran. Masalah penelitiannya, dia nggak cerita sama kamu. Aku menggelengkan kepala. Penelitiannya gagal total, jadi gak ada data yang bisa diambil. Terus dosennya minta dilakuin penelitian ulang. Nah, dia pusing banget. Terus harus perpanjang semester sekaligus ngeluarin uang lagi buat penelitian. Jelas Mbak Cici. Apa mungkin itu pemicunya ya? Bisa jadi Mbak juga menduga ke sana. Tapi saya masih penasaran sama alasan dia gentayangan terus minta dilepasin tali di lehernya. Kamu mesti tanya Pak Katra, dia yang ngurus jenazah Riana. Kapan-kapan deh Mbak, sekarang lagi ribet banget, banyak tugas. Tambah lagi masalah beginian.
Iya, mending fokus sama tugas kuliah aja. Masalah Riana jangan terlalu dipikirkan. Pengennya sih gitu mbak, tapi dia datang mulu. Banyak-banyak berdoa aja, semoga Riana bisa segera tenang. Iya mbak, malam ini aku memang tidak berniat pulang ke kosan, memilih duduk di koridor kampus sambil menatap layar ponsel. Bal, panggil Petra seaya menghampiriku. Akhirnya datang juga, sahutku. Ngapain sih kamu nyuruh aku ke sini? Tanyanya, berdiri di hadapanku. Aku melirik tas ransel yang dibawanya. Gue boleh pinjam laptop lu gak? Hah? Buat apaan? Emang laptop lu kemana? Ketinggalan di kosan. Ya elah, tinggal diambil doang, apa susahnya? Enggak ah, serem. Laptop gue mau dipakai, Bal. Lu mau balik kosan kan? Ambil laptop gue aja. Malam ini gue gak balik dulu. Soalnya tadi kata lu ada suara-suara di kamar gue. Ya, terus gue gimana dong? Lu balik aja ke kosan, minta temenin sama siapa gitu. Temen gue dong, Pet. Kagak ah, gue mau makan bareng di teman kelas. Tuh, udah di WA. Petra menunjukkan layar ponselnya. Ya udah deh, gue di sini aja sampai pagi. Lu yakin? Ucap Petra dengan nada menakut-nakuti. Yakin, balasku sembari mengedarkan pandangan. Masih banyak mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas, rapat, atau sekadar numpang wifi kampus. Oke, gue cabut dulu ya Bal. Sip. Petra pun pergi. Aku yang kini sendirian menatap ke arah teman kampus. Waktu berjalan begitu cepat, secepat baterai ponselku yang turun gratis. Kampus sudah mulai sepi, hanya terlihat beberapa orang yang masih bertahan duduk sambil menatap laptopnya. Kelihatan cahaya terlihat membelah awan yang gelap, diikuti suara gemuruh dan angin yang cukup kencang. Kayaknya bakal hujan. Batinku seraya memikirkan, apakah akan tetap bertahan di sini atau mending ke warnet saja. Gumamnya seraya bangkit dan berjalan menyusuri koridor. Suara rintik hujan mulai terdengar. Aku pun mempercepat langkah sambil melihat tetesan air yang mulai jatuh. Tak sadar kalau di ujung koridor sudah ada yang menunggu. Mataku terbelalak saat melihat sosok wanita bergaun putih tampak lusuh dan kotor. Sebuah tali tergantung di lehernya menjuntai hingga lantai. Riana, wajahku tampak begitu pucat, dengan mulut menganga dan lidah menjulur, dengan leher terkulai. Ia berjalan mendekat. Rasa takut yang teramat sangat membuat tubuh ini tak dapat bergerak. Sementara itu terdengar suara lirih, tapi tidak begitu jelas. Riana mengulurkan tangan seperti hendak menggapaiku. Tolong Bal, ucapnya terbata saat posisinya hanya tinggal beberapa langkah dariku. Setan, aku berteriak. Lalu berlari sekencang mungkin menembus hujan. Dengan badan basah kuyup, aku terus berlari gemetaran. Aku berdiri di depan warnet seraya mengatur napas. Beberapa orang yang sedang duduk di sana menatapku heran. Bergegas aku masuk ke dalam. Beruntung warnet ini berbentuk bilik setinggi 1,5 meter, sehingga aku tidak perlu menjadi objek perhatian terus-menerus. Kuambil posisi yang agak pojok, lalu menyalakan komputer. Cukup lama, aku hanya melamun sambil menatap layar monitor. Sebuah pertanyaan terbesit di dalam pikiran. Kenapa Riana terus mengikutiku, bahkan sampai ke kampus? Kenapa ia tidak meminta bantuan pada orang lain, padahal ada banyak penghuni lain di kosan? Bukan hanya aku. Kucoba menghubungi Sandi, kebetulan kosannya tidak jauh dari warnet ini. Berharap dia memperbolehkanku untuk menginap. Namun, pesan dan teleponku tak juga dijawab. Terpaksa aku harus bertahan di sini hingga besok pagi. Suara kipas angin yang menempel di tembok menemani malam ini. Sudah puluhan video kuputar agar waktu cepat berlalu. Kuririk jam sudut kanan monitor pukul 00.23, kurang lebih 5 jam lagi. Kusandarkan punggung ke tembok, berharap rasa lelah ini segera membawaku ke alam mimpi. Namun, baru sebentar memejamkan mata, tiba-tiba tubuh ini terasa dingin. Aku membuka mata, lalu mengedarkan pandangan. Ternyata sumber itu berasal dari kipas angin. Kipas yang tadinya berputar ke kiri dan ke kanan, kini berhenti tepat mengarah padaku. Aduh, gerutuku seraya bangkit, berniat untuk memutar kipas itu ke arah lain. Namun tubuh ini langsung terpaku saat melihat ada tali yang tersangkut di kipas angin menjuntai sampai ke bilik sebelahku. Aku melangkah perlahan mendekati sekat triplek. Terlihat ada seseorang duduk di bilik sebelahku. Seseorang yang tidak mau aku temui sekarang. Siapa lagi kalau bukan Riana? Kepalanya menoleh cepat, menatapku. Spontan aku menjungkal ke belakang hingga terbentur ujung meja komputer. Aku berteriak. Ucapku pelan,
Seraya berusaha menahan suara agar tidak menimbulkan keributan. "Bal," ucap Riana lirih. Buru-buru ku ambil headset lalu memakainya. Kemudian memutar video Murata Al-Quran dari YouTube sembari menyandarkan kepala di meja komputer dan menutup mata. Dek, bangun." Penjaga warnet membangunkanku. Aku membuka mata, merasakan leher yang begitu pegal. "Iya pak," sahutku. Kurilik jam di monitor sudah pukul 5 pagi. Aku melamun sebentar, mengumpulkan nyawa yang masih tercecer. Kusentuh dahi dengan punggung tangan, panas. Saat akan berdiri, kepalaku terasa pusing. Aku berjalan ke arah meja penjaga warnet, tanpa melirik sedikit pun ke bilik sebelah. "Jadi berapa mas?" tanyaku dengan suara agak serak. 30.000, balas penjaga warnet. Kuambil uang pecahan 50.000 di dompet, lalu menyerahkan kepadanya. Setelah mengambil uang kembalian, aku pun melangkah ke arah pintu. Wush! Udara pagi yang begitu dingin menerpa tubuhku, sukses membuat tubuh ini menggigil hebat. Aku berjalan menembus dinginnya udara subuh menuju kosan Sandi. Gerbang kosannya masih tertutup. Beruntung ada teman kosan yang mengizinkanku masuk. Aku melangkah menuju kamar Sandi. Pintunya terbuka. Bergegas aku masuk, tapi tidak ada di dalam. "Astagfirullah," teriak Sandi saat melihatku sedang duduk di kamarnya. "Dari mana lu masuk?" "Pintu," sahutku singkat. Tunggu. Ini beneran Iqbal kan?" tanyanya sembari mengamatiku. "Iya, pucat banget muka lu. Lagi gak enak badan, San. Lu gue teleponin dari semalam kagak diangkat. Males, Bal. Ntar lu numpang tidur di sini lagi." "Oke lah kalau lu sendiri. Lu bawa-bawa gituan." "Hari ini gue boleh numpang tidur di sini gak, San?" "Jangan ah, ntar dia datang lagi." Aku menarik tangan Sandi, lalu menempelkannya ke dahi. "Tuh, badan gue panas banget. Masa lu tega suruh gue balik?" "Bukan gitu, Bah. Kalau lu tidur di sini, ntar gue juga bisa ikut sakit. Tapi begini, lu boleh tidur di sini. Ntar sore atau malam gue anterin balik. Padahal gue butuhnya pas malam. Lu pastiin dulu dia nggak ikut, baru gue izinin nginep di sini." Teganya. "Udah merinding, lu istirahat dulu sana." Sandi mengambil tas kecil dari atas meja. "Lu mau kemana?" "Beli sarapan." "Gue nitip dong, belum juga makan nih." "Mau makan apa?" "Bubur." "Oke." Aku berbaring di kasur sambil menunggu Sandi. Sekitar 15 menit kemudian ia kembali ke kosan membawa sarapan pesananku. "Sebenarnya lu bisa sampai begini tuh mesti gara-gara dia," tanya Sandi saat sela-sela mengunyah makanan. Aku mengangguk. "Dia ngejar gue sampai kampus." Lu beneran gak ada masalah sama dia kan?" Aku menggelengkan kepala. "Gak ada, San. Biasanya orang yang diteror itu punya hubungan sama kematian dia. Gak juga, gue gak punya hubungan apa-apa sama Riana." "Jangan ngegas dong, kalau lu gak ada hubungan, ngapain sih dia neror lu?" "Dia minta tolong, San, bukan neror." "Ya berarti tinggal ditolongin aja. Simpel kan? Caranya, lu deketin dia sampai tutup mata, pegang tali lehernya, tinggal lepasin deh, gitu doang. Ngomong mah gampang, prakteknya gue lihat dia aja udah gemeteran. Kan tutup mata gak lihat. Awalnya kan mesti lihat dulu posisinya di mana." "Oh iya juga ya." Selesai sarapan, Sandi memberiku obat penurun demam. Ia juga mengizinkan aku meminjam bajunya karena baju yang kukenakan masih agak basah dan bau. Kemudian aku pun tidur. Aku mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Entah kenapa aku tiba-tiba berasa di ruangan yang cukup besar, melihat bola besar menggelinding ke arahku, ketiban satu batu besar, sampai mimpi berada di sebuah lorong panjang tanpa pintu dan jendela. "Bal," suara Riana terdengar menggema. Spontan aku menghentikan langkah, namun tembok lorong perlahan menyempit, memaksaku untuk berlari menuju ujung lorong, tempat suara Riana berasal. Aku mulai kesulitan melangkah karena lorong sudah semakin menyempit, hingga akhirnya tubuhku terhimpit tembok, tepat di ujung lorong. Riana berdiri di hadapku dengan wajah yang begitu menakutkan. "Lo mau tahu rasanya, Bal?" Setelah ucapan itu, tembok semakin menyempit, hingga aku mulai kesulitan bernapas. Sesak. "Begitu rasanya, Bal," bisik Riana. Bal." Sandi membangunkanku. Spontan aku langsung menarik napas panjang. "Kenapa lu mengap-ngap kayak ikan gak ada air?" Sa, balasku.
masih mengatur napas. Sesak, kenapa? Mana itu badan kayak habis lari maraton, bacet banget, basah di kasur gue. Gue mimpi kecepet tembok, terus ada Riana juga. Astaga, dikejar sampai ke alam mimpi juga. Niat banget dia. Gak tahu dah San, yang jelas sekarang gue haus. Tinggal minum tuh. Sandi menunjuk galon air di sudut kamarnya. Ambilin dong San. Ye, manja banget, ambil sendiri. Aku pun bangkit. Kamar lu panas banget sih kalau siang, ucapku sembari berjalan ke sudut kamar. Namanya juga kosan murah, lagian apa nggak tidur di kosan lu aja, ada AC plus kamar mandi dalam. Iya, tapi kan ada Riana. Aku meneguk segelas air. Bagus, ada yang nemenin pas malam-malam. Jangan ngomong gitu San, ntar gue suruh dia tidur di sini. Jangan dong. Aku duduk di lantai, seraya mengambil ponsel di dalam tas lempang yang kubawa. Ternyata ponselku sudah mati kehabisan baterai. San, pinjam charger lu dong. Gak usah ngeledek, kan lu tahu sendiri HP gue bukan iPhone. Oh iya, teman-teman kos lu ada yang punya nggak? Coba lu tanya ke kamar satu-satu, kan lu yang kos di sini. Ya, tapi gue kan gak merhatiin HP mereka, Iqbal. Dah, mending lu antar ke kosan deh. Makan siang dulu, San. Gue lapar. Makan sore kali, Bal. Tuh, udah mau jam 3. Ya terserah lah, pokoknya makan yuk. Aja aku. Traktir ya? Oke. Setelah makan di warteg langgananku, Sandi pun mengantarkanku pulang ke kosan. Sampai sini saja ya. Ia menghentikan motornya tepat di depan gang. Sampai depan kosan dong, sekalian gue balikin baju nih, sahutku. Lu cuci dulu laundry, baru balikin. Nasib punya teman kayak punya empati banget sih. Aku pun turun dari motor. Nasib punya temen nyusahin, sahut Sandi. Dah sono, hati-hati ada hi. Sandi melanjutkan sepeda motornya. Tentu itu yang dari tadi kupikirkan. Riana. Semoga saja hari ini ia libur menerorku. Dari kejauhan, terlihat pintu kosan terbuka lebar. Bergegas aku melangkah masuk. Ternyata sudah ada banyak orang di ruang tamu. Salah satunya adalah Petra. Lagi pada ngapain sih? Tanyaku seraya menghampiri mereka. Diskusi Bal, sahut Petra. Diskusi masalah apaan sih? Petra mengarahkan tunjuk ke atas. Sudah, pasti ini masalah Riana. Aku pun ikut berdiskusi dengan mereka. Rencananya kita mau manggil Ustadz plus undang warga buat pengajian, ngedoain Riana biar dia gak berkeliaran terus di kosan, ucap Amira, salah satu penghuni lantai atas. Emang lu diteror juga? Tanyaku. Iya, hampir semua penghuni di sini diteror, apalagi semalam Mbak Cici kecelakaan, sahut Daniar. Kecelakaan? Kapan? Aku terkejut mendengar, padahal semalam baru saja mengobrol dengannya. Semalam sekitar jam 9, Mbak Cici lagi boncengan motor sama temennya di kampus. Terus tiba-tiba pas belokan dekat fakultas manajemen, ada cewek nyebrang, mirip banget sama Riana. Temen Mbak Cici kaget, terus banting setir sampai nabrak pohon. Jelas Daniar. Ya Allah, baru semalam gue ngobrol berdua sama Mbak Cici, tapi Mbak Cici gak kenapa-napa kan? Sahutku. Gak kenapa-napa sih, cuman ada luka dikit. Balas Dinar. Lu ngobrolin apa sih sama Mbak Cici? Tanya Petra penasaran. Si entu, balasku sambil melirik ke atas. Kayaknya dia tahu deh diomongin, makanya langsung neror Mbak Cici. Gue juga semalam diteror Pet, dicegat di koridor kampus. Wah, semakin menjadi-jadi, mesti buru-buru dibereskan ya. Iya, sebelum penghuni atas pindah semua, sahut Amira. Bapak kok sudah tahu? Tanyaku. Udah, diizinin. Sekarang kita tinggal patungan aja buat siapin makanan buat yang pengajian, balas Amira. Gue ikut aja, ntar kabarin ya. Aku berbalik badan. Mau kemana lu Bal? Tanya Petra. Balik kamar dulu, belum mandi nih dari pagi. Aku berjalan menuju kamar. Ku nyalakan lampu kamar sembari mengedarkan pandangan. Kamar masih terlihat rapi. Kemudian jalan ke kamar mandi. Selesai mandi, aku duduk di meja belajar dan menyalakan laptop. Tak lama, Petra masuk ke dalam kamar. Gimana Pet? Tanyaku. Lu gak baca WA?
sahutku. Astaga, aku baru ingat kalau pensilku kehabisan baterai. Kenapa? Tanya Petra saat melihatku berjalan ke kasur. Kuambil ponsel di dalam tas selempang. Handphoneku mati, belum di charger. Bergegas kusambungkan kabel charger pada ponselku. Jadi iuran berapa? Pengajiannya kan 3 hari, jadi iuran 50. Oh, oke, biar sekarang. Boleh, ntar gue kasih ke Dinar. Kubuka dompet, lalu menyerahkan uang pecahan 50.000 rupiah. Petra pun keluar kamar, sementara aku melanjutkan mengecek tugas laporan. Terlalu asik duduk di depan laptop, tak sadar kalau hari sudah gelap. Petra, panggilku seraya berjalan ke kamarnya. Kubuka pintu kamarnya, kosong. Pet, panggilku, lalu mengecek kamar mandi, kosong juga. Kemana perginya? Batinku seraya keluar kamar, lalu berjalan ke ruang tamu. Ternyata ia ada di sana, duduk sendirian. Ngapain lu, Pet? Tanyaku seraya menghampirinya. Ia tak sedikit pun menoleh, terus menatap ke arah televisi. Woi, ngapain lu? Liatin TV mati. Aku menepuk pundaknya. Ia langsung menoleh dan memegang tanganku. Ih, apaan sih? Aku berusaha melepaskannya, namun genggamannya begitu kuat. Pet, sadar woi. Aku menduga kalau Petra sedang kesurupan. Ia menarik tanganku, mendekati wajahnya, lalu menjilati punggung tanganku. Aku berteriak minta tolong. Tak lama terdengar suara langkah mendekat. Aku menoleh. Terlihat Petra dan Supri berdiri mematung menatapku dengan wajah ketakutan. Loh, perlahan aku melirik ke belakang. Bal, Liana mendelik. Lidahnya yang menjulur itu terus menjilati punggung tanganku. Seketika itu tubuhku lemas, lalu aku tak sadarkan diri. Tercium aroma kayu putih, diikuti rasa panas di sekitar hidungku. Kesadaranku berangsur pulih, lalu membuka mata. Bal, lu gak apa-apa? Tanya Supri. Gue di mana? Sepertinya ini bukan kamarku ataupun kamar Petra. Di kamar Supri, sahut Petra. Tidak hanya Supri dan Petra, di kamar ada juga Mas Ilham dan Farel. Kan kemarin gue udah bilang hati-hati ketemu yang nyamar. Kejadian, ucap Mas Ilham. Minum dulu, Bal. Supri memberiku segelas air. Gue juga sempet kena, tapi gak separah lu, imbuhnya. Supri sedikit beruntung. Riana menjamar menjadi Mbak Cici saat siang hari. Waktu itu gue lagi mau ambil minuman di kulkas. Ketemu Mbak Cici lagi berdiri di depan kompor. Dipanggil diem aja. Gue perhatiin kompor juga gak nyala. Gue sih posisi ting-ting aja. Mungkin Mbak Cici lagi malas ngobrol. Jadi habis ambil minuman, gue langsung balik ke kamar. Pas di kamar, gue cek grup WA. Ternyata Mbak Cici lagi ada di kosan, ucap Supri. Aku hanya diam saja, tak merespon cerita Supri, masih shock dengan kejadian tadi. Petra melambaikan tangan di depan wajahku. Itu tangan lu sakit gak? Tanyanya sambil menatap tangan kiriku yang tadi dijilati Riana. Aku melihat punggung tangan. Terlihat ada bekas luka lebam berwarna biru. Ku coba menekannya, ternyata tidak terasa sakit sama sekali. Nggak sakit, Pet, sahutku. Benar kata orang tua dulu, kalau pas bangun tidur tiba-tiba ada luka lebam, berarti habis dijilati setan, ucap Farel. Itu kebetulan doang kali, Rel, sahut Mas Ilham. Saya sama Supri ya sendiri kok. Riana lagi jilat-jilatin tangan Iqbal. Bener kan, Bal? Timpal Petra. Aku mengangguk. Ya udah, lain kali hati-hati. Kalau dirasa mencurigakan jangan dideketin. Mas Ilham pamit, kembali ke kamarnya, disusul Farel. Terus sekarang kita ngapain? Tanya Supri. Mending kabur ke kampus yuk, usul Petra. Gimana, Bal? Lu mau diam aja dari tadi? Ibunya. Percuma, Pet, dia bakal terus ngejar gue, mau sembunyi dimanapun, sahutku. Gimana kalau kamu masih di kampus aja? Usul Supri. Nah, ide bagus tuh. Petra tampak setuju. Lu berdua mau nemenin gue? Tanyaku. Boleh, sahut keduanya kompak. Lagian gue juga takut malam ini tidur di kosan, imbuh Supri. Bener, apalagi habis ngeliat kejadian tadi. Gue masih merinding banget, serem banget, timpal Petra. Yuk siap-siap. Supri mengambil jaket dan tas selempang.
Temen gue dong, ucapku. Supri dan Petra menemaniku ke kamar. Setelah itu, kami pergi ke kamar Petra dan menuju kampus. Gue jalannya lambat amat, Pet, tegurku. Kekenyangan gue, Bal, sahutnya. Lagian, tadi lu makan banyak banget sih. Kan dideketin masjid gak ada yang jual makanan. Kami berjalan menyusuri jalan utama kampus, ditemani lampu jalan berwarna kuning. Pet, lu gak diomelin tidur di masjid? Tanya Supri. Santai aja, soalnya kondisinya darurat, sahut Petra. Aku baru ingat kalau Petra bukanlah muslim. Boleh kan, Bal? Tanyanya. Boleh kayaknya, sahutku. Di hadapan kami sudah ada danau kampus. Mau keliling apa lewat danau? Tanya Supri yang berjalan paling depan. Sebenarnya lebih dekat melewati danau dibandingkan harus memutar melewati gedung Fakultas Ekonomi. Namun perasaan ini mengatakan untuk mengambil jalan memutar. Lewat Fakultas Ekonomi aja, sahutku. Setuju gue, setidaknya lewat sana lebih terang dibandingkan lewat pinggir danau. Kalau tiba-tiba ada si Nganu, bisa bahaya kan? Timba Petra. Oke. Supri berbelok ke arah gedung Fakultas Ekonomi. Kami melangkah dengan cepat melalui ruangan kelas yang kosong dan gelap. Beruntung, semua lampu koridornya dinyalakan. Supri menghentikan langkah. Sontak aku dan Petra yang berjalan di belakangnya ikut menghentikan langkah. Ada apa, Pri? Tanya Petra. Bukannya di samping kiri itu gedung Fakultas Manajemen ya? Tanya Supri. Iya, terus kemarin Mbak Cici kecelakaan dekat sana kan? Stop, gak usah bahas di sini. Mending sekarang buruan ke masjid. Selaku karena takut kalau percakapan itu akan mengundang kehadiran Riana. Benar juga kata si Iqbal. Lu jangan mancing-mancing, Pri, sahut Petra. Kami pun melanjutkan perjalanan. Kini hanya tinggal satu belokan saja. Masjid kampus sudah langsung terlihat. Setelah berbelok, kami dihadapkan dengan jalan lurus, terus pepohonan kanan dan kiri. Supri mempercepat langkah. Spontan aku dan Petra pun menyusulnya. Hingga kami berjalan sejajar. Tak ada sedikit pun obrolan, fokus menatap masjid kampus yang sudah semakin dekat. Serak, serak. Terdengar bunyi gesekan antara dedaunan. Padahal aku tidak merasakan ada angin yang berhembus. Tak ada satupun dari kami yang berani mengecek sumber suara itu. Bunyi sesuatu nggak? Tanya Petra. Kagak, udah buruan jalan ya. Gue udah merinding ini, sahutku semakin mempercepat langkah. Bal, panggil suara yang tak berasal dari mana. Lu denger gak? Tanya Petra. Dengar, sahutku dan Supri bersamaan. Lalu kami pun berlari kencang. Bal, itu di depan apaan? Teriak Supri yang berlari paling depan. Aku melihat ada kain putih yang melayang-layang di salah satu pohon di ujung jalan. Semakin mendekat, bentuknya semakin jelas. Riana, teriak Supri lalu berlari sangat kencang. Benar, itu Riana. Ia sedang memperagakan adegan gantung diri di salah satu batang pohon sambil tertawa cekikikan dan bergerak tak karuan. Aku dan Petra pun berlari sekuat tenaga mengejar Supri hingga kami tiba di area masjid kampus, lalu merebahkan diri di pelataran sambil mengatur nafas. Asli, serem banget, ucap Petra. Iya, bisa-bisanya dia ketawa sambil gelantungan, sahut Supri. Sebenarnya lu ada masalah apa sih sama dia, Bal? Tanya Petra. Lagi-lagi pertanyaan itu. Rasanya lelah sekali harus menjawab pertanyaan yang sama berulang kali. Padahal aku sendiri pun tak tahu alasan Riana terus mengikutiku. Aku sangat yakin tak pernah ada masalah dengannya. Hubungan kami pun tidak begitu dekat. Bahkan malam sebelum ia gantung diri, itu pertama kalinya aku makan dengannya. Bal, panggil Supri. Iya, sahutku. Aku juga gak tahu kenapa dia ngikutin aku terus. Jangan-jangan dia suka sama lu, terka Petra. Kayaknya gitu, timpal Supri. Kalau dia beneran suka sama gue, harusnya gak ganggu gue terus dong. Biarin gue hidup tenang, balasku seraya bangkit, lalu berjalan ke arah kamar mandi. Mau kemana lu? Tanya Petra. Kencing, sahutku. 1 jam sudah kami duduk di pelantaran masjid. Belum berani masuk ke dalam karena masih ada orang yang sedang kajian. Pet, lu kagak bawa sarung gitu? Tanyaku. Kagak punya, Bal, balasnya. Harusnya tadi lu pakai celana panjang.
Lupa Bal, kan tadi buru-buru banget. Iya, paling lu bakal diliatin orang terus. Udah dari tadi kalau itu. Aku bangkit. Kayaknya di dalam ada sarung deh. Kemudian berjalan masuk ke dalam masjid. Ada sebuah lemari kecil tempat penyimpanan sarung dan mukena. Bergegas ku ambil sarung, lalu menyerahkannya pada Petra. Nah, kalau gini kan gak bakal ada yang liatin, ucap Supri saat Petra memakai sarung. Sip, tapi sampai kapan? Kita cuma duduk di sini, sahut Petra. Sampai subuh, balasku. Gak boleh di dalam gitu, mesti tunggu yang lagi kajian selesai, paling sejam lagi. Oh, oke deh. Sekitar pukul 11 malam masih sudah mulai sepi. Kami pun berpindah tempat, duduk di dalam. Enak juga ya, diam di dalam, adem, ucap Petra. Emang, sahutku seraya memberanikan diri. Bal, gue tidur di pojok dong. Pinta Petra ingin tidur di dekat tembok. Kagak ah, ini kan pertama kali gue masuk masjid, hargain dikit dong Bal. Petra menarik tubuhku hingga berguling ke samping. Lalu ia dengan cepat mengambil tempat tidurku. Rese banget sih Pet, ucapku kesal. Astaga, lu berdua, cuman tempat tidur aja rebutan, ucap Supri. Tahu nih si Petra, sahutku. Lagian gak mungkin si Riana masuk ke dalam masjid, bisa meleleh ntar, ucap Supri. Tuh, dengar Pet. Petra pura-pura tak mendengar. Kalau kayak begini terus, kosan bisa benar-benar sepi, ucap Supri. Iya, kasihan juga bapak kos, apalagi katanya kalau arwah gentayangan itu bisa sampai 40 hari. Hah? Lama amat. Sekarang aja baru 3 hari, gue udah kayak gembel, tidur di mana aja. Kayaknya kalau terornya terus berlanjut, gue juga gak bakalan kuat, Bal. Ya, jangan pada pindah dong. Bri, gue baru perpanjang soalnya. Kita lihat aja nanti. Semoga aja habis pengajian, Riana bisa cepet pergi. Amin, sahut Petra, yang aku kira sudah tidur. Lah, dari tadi lu dengerin? Tanyaku. Iya, gue juga kalau gini terus mau pindah kosan ah, teman aja. Aduh, ntar kamar sebelah gue kosong dong. Ya mau gimana lagi Bal, gue trauma lihat Liana. Tadi aja coba tidur, kebayang-bayang terus dia gelantungan di pohon. Gue juga gitu, udah mendingan sekarang paksain tidur, ucap Supri. Azan subuh berkumandang membangunkanku yang sedang terlelap. Ini kali pertama tidur dengan nyenyak. Setelah kematian Riana, kulihat Supri sudah tidak ada di sampingku. Pet, bangun, ucapku pelan sambil menggoyangkan tubuhnya. Pet, bangun. Bentar Pak, masih ngantuk, sautnya dengan mata masih tertutup. Udah subuh Pet, bentar lagi aja, mata gue masih rapat. Mungkin Petra lupa kalau ini adalah masjid. Aneh, kalau orang lain sedang sholat, ia malah tidur. Ini masjid Pet, orang-orang lagi mau sholat, bisiku. Oh iya, Petra langsung membuka matanya. Tak lama terlihat Supri yang baru kembali mengambil wudhu. Gua mesti gimana nih? Petra tampak kebingungan melihat jemaah sholat subuh yang mulai ramai. Lu pura-pura set aja Pet, sahut Supri. Kagak bisa gue, ikutin aja gerakannya. Oh, oke deh. Aku dan Petra berjalan ke tempat wudhu, kemudian bergabung dengan jamaah lain untuk sholat subuh berjamaah. Lu tadi bacaan apa Pet? Bisikku sambil berjalan keluar masjid. Gak baca apa-apa, fokus liatin gerakan lu, balasnya. Supri pun tertawa. Kenapa lu Pri? Itu balikin kali sarungnya, mau lu pakai sampai kosan, sahut Supri. Oh iya. Petra melepaskan sarung, lalu menaruhnya di lemari kecil. Sebelum kembali ke kosan, kami memilih untuk sarapan di warteg dekat gerbang kampus. Lu udah lihat grup WA kosan? Ucap Supri sembari menatap layar ponselnya. Belum, sahutku. Emang ada apaan sih Pri? Tanya Petra. Daniar, balas Supri. Spontan aku berhenti makan. Ada apa sama Daniar? Katanya semalam dia jatuh di tangga, jelas Supri. Hah? Seriusan? Petra tampak terkejut. Iya, tuh lihat. Supri memperlihatkan foto Daniar yang sedang berbaring di atas tempat tidur dengan luka memar di dahi. Benjolannya gede juga, ucap Petra. Ngapain sih lu malah fokus ke sana, omelku. Sorry, gagal fokus. Kok bisa jatuh sih Pri? Tanyaku. Katanya sih lagi mau turun, ada yang dorong dari belakang, balas Supri. Siapa? Tanyaku dan Petra kompak. Kayaknya Riana.
bukannya semalam dia gelantungan di pohon, ucap Petra. Ini kejadiannya sekitar jam 10 pas kita udah di masjid. Mungkin gak sih ini ada hubungannya sama rencana pengajian? Aku menduga Riana tidak senang dengan rencana itu, sehingga ia mengincar Daniar. Kayaknya sebegitu, Bal, balas Supri. Duh, jadi serem balik kosan. Apa malam ini kita tidur di masjid lagi aja ya? Saut Petra. Gak bisa, Pet, soalnya bapak kosan udah bilang kalau pengajiannya dimajuin hari ini. Baguslah, biar si Riana cepat pergi. Lagian tuh anak pas masih hidup baik-baik aja, kenapa pas mati malah rusuh sih? Heran. Dah pada kelar kan, makanya balik yuk, siapa tahu anak kosan butuh bantuan, ajakku. Setibanya kami di kosan, terlihat Pak Karta sedang mengeluarkan kursi dari ruang tamu. Butuh bantuan, Pak? Tanya Petra. Udah selesai, Dek, kata Petra. Balasnya. Petra dan Supri masuk ke dalam, sementara aku masih berdiri di luar. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan pada Pak Karta. Tentunya ini tentang Riana. Pak, saya boleh tanya sesuatu? Aku memulai percakapan. Mau tanya apa, Dek Iqbal? Balasnya. Bapak yang ngurusin jenazah Riana kan? Oh iya. Apa jenazahnya Riana dimandiin di kosan, Pak? Habis polisi datang. Oh, jenazah Riana langsung dibawa ke rumah sakit, jadi kan dimandiin di sini, balasnya. Apa Dek Iqbal nyium kapur barus juga, imbuhnya. Iya, Pak. Ternyata Pak Karta mengerti arah pembicaraanku. Berarti Dek Iqbal termasuk sensitif, bisa mencium bau orang yang meninggal gak wajar. Bapak pernah lihat Riana? Hampir setiap malam Bapak lihat dia, kadang ada di ruang tamu, dapur, sama sekitar tangga. Malahan pernah juga Bapak lihat dia duduk di situ. Pak Karta menunjuk kursi di sampingku. Spontan aku langsung berdiri. Apa Riana bilang sesuatu? Tanyaku. Dia cuma diam aja. Kalau sama saya sih bilang sesuatu, Pak. Bilang apa? Dia minta lepasin tali di lehernya. Pak Karta terdiam sejenak, seperti memikirkan sesuatu. Tali ya? Apa mungkin maksudnya tali yang ada di kamar dia? Emang talinya masih ada di kamar dia? Iya, masih ngegantung di kamar mandi. Kenapa nggak dibuang? Soalnya dilarang sama polisi. Katanya sih buat penyelidikan kasus. Boleh nggak dibuang sekarang, Pak? Bapak gak berani, lebih baik tunggu polisi aja. Lagian kita kan gak bisa sembarangan megang tali bekas orang budir. Kenapa emangnya, Pak? Soalnya bisa diikutin sama hantunya. Belum megang aja saya udah diikutin, Pak. Mungkin Dek Iqbal yang dipilih untuk ngelepasin talinya. Enggak deh, Pak, saya gak berani. Petra muncul dari balik pintu. Bal, gue cariin ternyata di sini. Kenapa, Pet? Ditungguin tuh buat diskusi untuk acara ntar malam. Pak, saya ke dalam dulu ya, ucapku pamit. Oh iya, Dek, semoga pengajiannya nanti malam lancar ya. Amin. Aku pun berharap demikian. Semoga pengajian nanti malam berjalan lancar dan Riana segera menghilang. Gue ke kamar bentar ya, Pet. Aku berjalan ke kamar. Kubuka pintu, lalu menyalakan lampu. Duduk sebentar di atas kasur, sembari memikirkan percakapanku dengan Pak Karta. Apa benar Riana memilihku untuk melepaskan tali itu? Jika aku lepaskan, apa dia akan langsung menghilang? Atau malah akan terus mengikutiku? Entahlah, aku lelah memikirkannya. Lagian ia melakukan tindakan itu, kenapa harus merepotkanku sih? Bergegas aku pergi mandi, sempat terdiam sebentar di depan kamar mandi. Lalu membuka pintu, melirik ke atas. Seketika itu baru teringat kalau kamar mandi Riana berada di atas sana. Tali itu pun masih menggantung di sana. Aku langsung merinding saat memikirkannya. Saking takutnya, terpaksa mandi dengan pintu terbuka. Setelah itu bergabung dengan teman yang lain yang sedang berdiskusi di ruang tamu. Lama amat lu, Mama Petra. Mandi dulu, Pet, balasku. Udah sampai mana pembahasannya? Bagi tugas buat belanja bahan makanannya, balas Amira. Oh iya, Ra, Daniar baik-baik aja, tanyaku. Sementara dia ngungsi dulu ke kosan temennya, semoga cepat sembuh. Iya, Bal. Kami pun lanjut berdiskusi. Mas Ilham, Farel, dan Amira mendapatkan tugas belanja. Dahlia, Poppy, dan Gina mendapatkan tugas memasak. Sementara aku, Supri, dan Petra mendapatkan tugas mempersiapkan pop makanan.
Dari semula 18 orang penghuni kosan, kini hanya tersisa setengahnya. Mbak Cici dan Dania dikabarkan tidak bisa datang. Mungkin mereka masih trauma dengan Riana. Sementara 6 orang lainnya ada yang pulang kampung mengungsi ke kosan lain atau memutuskan untuk pindah. Aku berharap setelah pengajian ini kondisi kosan kembali seperti dulu, aman dan tentram tanpa gangguan, sehingga kami bisa kembali mengobrol sampai subuh di ruang tamu. Sekitar 1 jam kemudian Mas Ilham, Perel, dan Amira sudah kembali ke kosan. Semua bahan makanan sudah diserahkan pada bagian dapur. Sementara aku, Petra, dan Supri mulai mempersiapkan box makanan. Kenapa nggak beli yang styrofoam aja sih? Keluh Petra sambil membentuk box kardus. Sampah plastik, Pet, sahut Supri. Habisnya ribet bener, kudu staples satu-satu. Udah, kerjain aja, mumpung lagi libur kuliah. Padahal weekend gini paling enak nongkrong di kampus, pipinya ngebut. Bal, lu diem aja, teguh Supri. Tahu tuh dari tadi diem doang, lagi mikirin apa sih? Timpal Petra. Kagak mikirin apa-apa, lagi fokus aja, sahutku. Lebay amat, cuma motongin kertas nasi aja, sampai fokus banget. Sekitar pukul 1 siang, makanan sudah siap. Rencananya pengajian akan digelar sehabis maghrib. Aku pun kembali ke kamar untuk merebahkan diri di atas kasur. Baru sebentar sudah dibawa ke alam mimpi. Mimpi di sebuah ruangan kosong. Ada kursi yang tergeletak di bagian tengah ruangan. Tepat di atas kursi itu, terlihat sebuah tali yang menggantung, dengan bagian ujung membentuk lingkaran, persis tali yang bisa digunakan oleh orang yang burdir. Mataku tertuju pada tali itu, dan kini mulai bergerak perlahan. Kiri kanan, perlahan aku melangkah maju, menegakkan kursi yang tadi tergeletak, lalu naik ke atasnya. Kini tali itu berada tepat di hadapanku. Kurai lalu kumasukkan ke leher. Tendang kursinya, Bal, bisik suara halus di telinga. Kutendang kursi seketika leherku tercekik. Aku meronta-ronta meminta pertolongan, tapi tidak ada seorang pun. Dada ini sangat sesak, disertai rasa sakit di leher. Bal, Iqbal, panggil seseorang. Bal, bangun. Sontak aku terbangun dari tidur, sembari menarik napas panjang. Bal, ternyata itu suara Petra yang memanggilku sembari menggedor-gedor pintu. Ingin menyahut panggilannya, tapi tenggorokanku ini terasa sakit. Petra mengetuk kaca jendela, sambil menengok ke dalam. Woi, buka, teriaknya. Aku bangkit lalu membuka pintu. Parah, dari tadi dipanggilin kagak bangun-bangun, omelnya. Gue lagi tidur, Pet, balasku sambil menahan rasa sakit di tenggorokan. Tidur apaan? Aku lihat tuh tadi lu nyekek diri sendiri. Tuh lihat aja ke kaca, masih ada tandanya. Hah? Masa? Aku melihat cermin. Benar, ada tanda merah melingkar di leher. Pantas saja, rasa sesak dan sakit itu terasa sampai bangun tidur. Apa Riana ingin membunuhku ya? Kenapa sih? Woi, Bal, mulai deh, diam lagi, ucap Petra. Refleks aku menoleh. Sekarang jam berapa? Jam 5, buruan bantuin di depan. Bantuin apa lagi sih? Pasang balon. Ya apa kek daripada di kamar sendirian, terus nyekek diri sendiri. Aku dan Petra berjalan ke ruang tamu. Terlihat karpet sudah digelar, gelas-gelas minuman kemasan dan kue cemilan pun tertata rapi di bagian tengah. Baru muncul nih anak, tegur Supri. Itu leher merah amat. Ayo, habis ngapain kalian berdua? Imbuhnya. Kalau ngapa-ngapain, balasku dan Petra kompak. Itu si Iqbal tidur sambil nyekek diri sendiri. Untung gue bangunin, kalau kagak bisa nambah satu lagi, sambung Petra. Serius, Amira menghampiri kami, lalu menatapku. Aku juga tidak tahu, yang jelas pas bangun tidur leherku sakit, sama napas sesek banget, jelasku. Emang lu mimpi apaan? Tanya Supri. Tadi gue mimpi dikejar-kejar anjing gitu. Aku tak mau menceritakan yang sebenarnya, nanti mereka malah semakin takut. Emang tuh anjing gigit leher? Kan bisa kaki, tanya Amira. Kalau yang mimpi gue agak lain emang, malah gigit leher, balasku. Oh begitu, ya udah. Kalian mandi atau siap-siap dulu aja, nanti habis maghrib kumpul di sini lagi.
Sekitar pukul 18.15, warga sekitar sudah mulai berdatangan. Bapak kos pun sudah hadir bersama seorang ustadz kenalannya. Sebelum acara pengajian dimulai, Bapak kos mengajak Pak Ustadz naik ke lantai 2. Harus cepat dibersihin sebelum ada korban lain, ucap Pak Ustadz sembari menuruni tangga. Aku tak sengaja mendengarnya karena posisiku sedang berdiri di depan kamar. Sebelum ada korban lain, kalimat itu cukup menggangguku, apalagi jika dihubungkan dengan kejadian yang menimpa Mbak Cici dan Dina. Keduanya mengalami kecelakaan akibat ulah Riana. Belum lagi kejadian yang menimpaku tadi. Pengajian dimulai dengan membaca surah Yasin, dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat ruqyah. Diakhirinya dengan doa bersama. Setelah itu, aku, Petra, dan Supri membagikan box pada setiap warga yang datang. Warga mulai membubarkan diri, sementara Pak Ustadz dan Bapak kos masih mengobrol di teras. Semoga saja doa kita sampai, biar Riana bisa lebih tenang, ucap Supri seraya melempar karpet. Amin, sahutku. Listrik tiba-tiba padam, hanya berselang beberapa detik kemudian terdengar suara orang berteriak dari arah dapur. Amira dan Dahlia beranjak bergabung dengan Popik dan Gina di atas kasur. Sementara aku dan Petra masih saling berpandangan. Soalnya kami yakin sekali kalau suara ketukan itu berasal dari jendela belakang tempat jemuran. Mas, Supri kembali memanggil Mas Ilham. Tuk-tuk, dua ketukan cepat terdengar di jendela depan, dekat pintu. Supri melangkah mendekati jendela, kemudian mengintip keluar melalui celah gordin. Gak ada siapa-siapa, ucap Supri pelan. Kami pun mulai ketakutan. Apakah ini ulah Riana? Tok-tok. Pri, suara Mas Ilham kembali terdengar. Mas Ilham, sahut Supri. Iya, lu lagi ngapain sih? Dari tadi kagak bukain pintu. Supri memegang gagang pintu. Jangan, Pri, ucapku lalu memalingkan wajah. Takut kalau Riana yang berada di balik pintu. Krek, krek. Supri membuka pintu. Lama amat, ucap Mas Ilham yang langsung melihat ke arah pintu. Ternyata dia benar-benar Mas Ilham. Ia masuk ke dalam kamar. Wah, kok anak cewek ada di sini? Tegurnya. Tadi ada kejadian horor di atas, makanya semua ngungsi ke sini, balas Petra. Kejadian horor apa? Nanti deh saya ceritain, sahut Supri seraya menutup pintu. Mas berani banget jam segini masih berkeliaran di kosan, sambung Supri. Kan gue baru balik dari kampus, terus ngeliat lampu kamar lo masih nyala, sama kedengaran suara cewek, makanya gue ngecek kemari. Ternyata lagi pada ngumpul, balas Mas Ilham. Itu kenapa pada duduk dempetan di atas kasur? Imbuhnya. Tadi ada yang ngetok jendela, Mas, sahut Amira. Itu kan gua. Bukan jendela depan, tapi jendela belakang, Mas. Mas Ilham melangkah ke arah jendela belakang, kemudian menyipak gorden hingga terbuka. Sebagian, jangan iseng, ucapnya sembari menatap area jemuran yang gelap. Mas ngomong sama siapa? Tanyaku bingung. Sama makhluk yang suka iseng dan suka bikin orang ketakutan, balas Mas Ilham sembari duduk di kursi. Kalian tuh jangan takut sama dia, semakin kalian takut, dia tuh semakin senang ngerjain kalian, sambungnya. Gimana gak takut, Mas? Orang mukanya serem gitu, sahut Petra. Gak terlalu serem sih, Mas Ilham dengan entengnya berkata seperti itu. Mas udah ketemu juga? Tanyaku. Udah beberapa kali, kan gue sering balik jam segini. Mas gak takut? Ngapain takut? Gue lebih takut sama maling daripada gituan. Lagian nih, makhluk begituan tuh di gunung banyak. Oh iya, aku sampai lupa kalau Mas Ilham adalah ketua Mapala, mahasiswa pecinta alam. Dia sudah sering melakukan ekspedisi pendakian ke berbagai gunung. Wajar kalau ia tidak takut dengan Riana. Mas Ilham pun mulai menceritakan pengalamannya bertemu Riana. Namun beberapa kali pertemuan, Riana belum pernah mengatakan sesuatu padanya. Dia cuma duduk diam sambil menangis di ruang tamu. Setiap ditegur langsung hilang, ucap Mas Ilham. Obrolan kami pun berlanjut. Kini giliran aku yang menceritakan pengalaman bertemu Riana. Dilanjut Petra dan Gina dan yang lainnya. Kami sudah seperti grup curhat menceritakan keluh kesah setelah kematian Riana. Hingga tak sadar, azan subuh telah berkumandang. Mas Ilham beranjak dari kursinya. Udah subuh, gue balik kamar dulu ya, pamitnya. Oh, oke Mas, sahutku.
Malam ini Mas Ilham telah mengajarkanku untuk bersikap berani, tidak takut. Ia juga menyarankanku untuk rajin ibadah dan berhenti memikirkan Riana. Selain itu, untuk masalah tali yang ada di kamar mandi Riana, itu akan membantu mendiskusikannya dengan Bapak Bos. "Lin, aku mau kemana sih?" Terdengar suara Mas Ilham dari luar. Aku dan Supri pun bangkit dan berjalan keluar. Terlihat Gali sedang berdiri di depan kamarnya sambil membawa 2 tas besar. Kami pun menghampiri Gali. "Mau kemana pagi-pagi gini, Li?" tanya Mas Ilham lagi. "Mau ke kosan teman, Mas," balas Gali. Wajahnya tampak pucat dan ketakutan. Ini pasti ada hubungannya dengan Riana. "Kamu diganggu juga?" Gali mengangguk. "Saya pamit dulu, Mas, udah ditunggu teman." "Oh, oke, Li." Gali pun pergi. Kini penghuni lantai bawah berkurang 1. Jika teror ini tidak segera dihentikan, bisa jadi hanya tinggal Mas Ilham saja yang bertahan. "Kalian ngapain masih di sini?" tegus Mas Ilham sambil melihatku dan Supri yang berdiri di belakangnya. "Sana sholat subuh." "Iya, Mas." Kami pun kembali ke kamar, kemudian mengantarkan penghuni lantai atas ke kamarnya. "Gue tidur dulu ya, Pri," pamitku, lalu kembali ke kamar. Tanpa pikir panjang langsung merebahkan tubuh di atas kasur. Gue hela napas panjang. Akhirnya aku bisa tidur. Gue mampu sambil menutup mata. Tak berselang lama aku pun tertidur. Bangun. Ku rasakan sentuhan di pipi. Aku bergumam dengan mata tertutup, lalu menghadap tembok dan menutup telinga dengan guling. Seseorang menarik gulingku dengan cepat. Buk, lalu membenturkan kepalaku. Sontak aku langsung membuka mata. Nah, bangun juga akhirnya, ucap Petra yang sedang berdiri di samping kasur sambil memegang guling. "Gue masih ngantuk, Pet," omelku. "Ada yang mau ngomong sama lu." "Siapa?" "Tuh." Petra menoleh ke arah pintu. Terlihat Bapak Kos sedang berdiri di sana. "Maaf ganggu tidurnya deh, Iqbal," ucap Bapak Kos. Seketika itu aku bangun dan duduk di atas kasur. "Gak apa-apa, Pak," balasku. "Ada yang mau Bapak omongin? Ditunggu di ruang tamu ya." "Oh, iya, Pak." Bapak Kos pergi ke ruang tamu. Ku tatap Petra yang masih berdiri di sampingku. "Ada apaan sih, Pet?" tanyaku. "Kayaknya Mas Ilham udah cerita curhatan kita semalam, Bal. Ditambah ada kabar dari Gali sama Gina yang izin mau pindah kosan." "Hah? Gina mau pindah kosan?" "Iya, gue juga sempat kaget pas dia ngomong di grup WA. Kalau Gina kan udah jelas pindah karena apa. Nah, si Gali? Gue mikir dia adem ayam aja. Ternyata diteror juga. Lu baca aja di grup WA, dia udah cerita semuanya." "Oh, ntar deh. Udah, gue mau ke kamar mandi dulu. Ngomong-ngomong, gimana caranya lu masuk kamar? Kan kuncinya gue gantung di pintu." "Lu kagak kunci pintu, Bal," sahut Petra, lalu keluar kamar. Aku bangkit berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Kemudian pergi ke ruang tamu. Di sana sudah ada Bapak Kos, Pak Karta, dan Pak Ustadz yang menunggu. Tak terlihat satupun anak kos, termasuk Mas Ilham. "Duduk di sini deh, Iqbal." Bapak Kos memintaku duduk di sampingnya. "Sekali lagi maaf udah ganggu tidurnya," imbuhnya. "Oh, gak apa-apa, Pak. Bapak udah dengar cerita dari Ilham sama Petra." Aku berharap Petra tidak menceritakan masalah mabuk-mabukan itu. "Katanya ada Iqbal punya hubungan spesial sama almarhumah Riana," ucap Bapak Kos. "Oh, enggak, Pak. Saya malahan baru tahu kalau Riana suka sama saya," elaku. "Oh, begitu. Rencananya hari ini Bapak mau bersihin kamar Riana. Bapak mohon banget Dek Iqbal bisa bantu." "Bantu apa ya, Pak?" "Bantu lepasin tali di kamar mandinya." Dek, jantungku langsung berdebar kencang. Melihat tali itu di alam mimpi saja sudah menyeramkan, apalagi melihatnya langsung. "Bukannya masih ada garis kuning polisi, Pak?" "Oh iya, Bapak lupa bilang, tadi siang Bapak sudah ke kantor polisi untuk minta izin membersihkan kamar. Alhamdulillah dikasih izin, karena polisi sudah punya kesimpulan kalau kasus Riana itu murni bunuh diri." "Loh, berarti nggak ada olah TKP dong, Pak?" "Gak ada, Dek, soalnya bukti forensiknya sudah jelas mengarah ke bunuh diri. Makanya sore-sore gini Bapak datang ke sini sama Pak Ustadz buat bersihin kamarnya. Apa Dek Iqbal bisa bantu?" Aku harus jawab apa? Dilema. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Di satu sisi aku sangat takut,
harus bila berhadapan dengan tali itu. Di sisi lain, ingin teror ini segera berakhir. "Gimana deh Iqbal?" tanya Bapak kos. "Apa nggak bisa sama orang lain saja, Pak?" balasku. "Deh Iqbal, tenang saja, nanti yang lepasin talinya Pak Karta atau Pak Ustadz. Tapi kalau sampai gagal, Bapak mohon Deh Iqbal bisa bantu." "Oh, oke Pak." Aku tidak begitu mengerti apa susahnya melepaskan sebuah tali. "Ya udah, Bapak ke atas dulu." "Oh iya Pak." Bapak kos, Pak Karta, dan Pak Ustadz pergi ke kamar Riana, sementara aku memilih kembali ke kamar. "Bal," panggil Petra sembari masuk ke kamar bersama Supri. "Apa?" sahutku yang sedang berbaring di atas kasur. "Lu kagak ikut ke atas?" tanya Petra. "Kagak. Terus tadi lu ngobrolin apaan?" "Ih, kepo deh. Gue juga penasaran, Bal," ucap Supri. "Bapak kos cuma minta tolong buat lepasin tali di kamar Riana. Kalau Pak Karta atau Pak Ustadz gak berhasil," jelasku. "Masa lepasin tali doang gak berhasil?" sahut Petra. "Nah, makanya gue juga heran," balasku. "Ya coba ditunggu saja, siapa tahu emang beneran gak bisa," timpa Supri. "Masalahnya gue lapar banget, Pri, mau makan di luar," ucapku. "Ya keluar aja dulu, lu udah pada makan belum, Pet?" "Udah." "Bah, curang, gak ngajak-ngajak." "Ngajak gimana, orang lu aja tepar kagak bangun-bangun." "Ya udah, ntar kalau Bapak kos nyari, bilang aja aku lagi makan di luar," ucapku sembari mengambil tas lempang. "Oke." Aku berjalan keluar kamar. "Lu berdua masih mau di sini?" tanyaku berdiri di dekat pintu. Iya, Supri dan Petra pun keluar kamar. Saat kembali ke kosan, terlihat Petra sedang berdiri di teras. Wajahnya tampak gelisah. "Lu teleponin kok gak diangkat?" omelnya. "Gue gak bawa handphone, Pet," sahutku seraya membuka pagar. "Emang ada apaan sih?" "Bapak kos nyariin lu." "Hah? Ada apa ya?" "Ya mana gue tahu, dia cuma bilang kalau Iqbal datang suruh ke atas." "Waduh, jangan-jangan Pak Karta tidak berhasil melepaskan tali itu." "Ya malah diem aja, buruan," tegur Petra. "Iya sabar." Kami melangkah ke dalam. Terlihat para penghuni kamar atas sedang duduk di ruang tamu. Wajah mereka sangat gelisah. Dengan Petra, aku punya firasat buruk. Pasti terjadi sesuatu di kamar Riana. "Lo kagak ikut?" ucapku saat Petra tidak ikut menaiki tangga. "Yang disuruh naik cuma lu doang," balas Petra. Ku tarik tangannya. "Temenin lah Pet, gue takut." "Enggak ah, gue juga takut." Deh Iqbal udah datang," sapa Bapak kos. Aku hanya bisa menggaruk-garukan kepala sambil tersenyum canggung. "Bapak butuh bantuan Deh Iqbal, ayo ke atas." Terpaksa aku harus menaiki tangga menuju lantai 2. "Ada masalah apa ya Pak?" tanyaku. Sesampainya di lantai 2, Deh Iqbal lihat sendiri di kamar. Bapak kos berjalan duluan, kemudian masuk ke dalam kamar Riana. Langkahku terhenti tepat di depan pintu, melihat karung putih yang beberapa kotak kardus diletakkan di dekat pintu. Sepertinya itu berisi pakaian dan barang-barang milik Riana. Wangi pembersih lantai pun begitu menyengat. Tiba-tiba terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran diikuti suara orang yang mengerang. Spontan aku masuk ke dalam kamar, melihat ke arah sumber suara. Pak Karta. Dia sedang berbaring di atas kasur. Tubuhnya terlihat kaku dengan tangan mengepal kencang. Wajahnya tampak pucat dengan mulut terbuka dan mata melotot menatap langit-langit. Di sampingnya ada Pak Ustadz yang sedang merapal doa sembari mengusapkan air ke wajah Pak Karta. Aku menatap Bapak kos. "Pak Karta, kenapa Pak?" tanyaku. "Dia tiba-tiba jadi begitu pas pegang tali," balas Bapak kos. Aku terkejut mendengar dan sedikit rasa tak percaya. Bagaimana mungkin hanya dengan menyentuh tali bisa berakibat seperti itu? "Memang ada apa sih Pak dengan tali bekas orang bunuh diri? Deh Iqbal bisa bantu lepasin talinya?" tanya Bapak kos. Jujur, setelah melihat apa yang terjadi dengan Pak Karta, keberanianku langsung berada di titik terendah. Melihat kamar mandi saja, jantung ini sudah berdetak kencang. "Saya takut Pak," balasku. "Jangan takut, insya Allah gak akan terjadi apa-apa," ucap Pak Ustadz. Bagaimana mungkin ia yakin tidak akan terjadi apa-apa, sementara Pak Katra saja masih berbaring tak berdaya. "Gimana Deh Iqbal, bisa bantu?" tanya Bapak kos lagi.
Aku menatap tembok kamar mandi sembari mengumpulkan keberanian yang masih tersisa. Kemudian menghela napas. Bismillah, ucapku sambil melangkah ke depan. Kini aku sudah berada tepat di depan kamar mandi. Pintunya terbuka, sehingga dengan jelas aku bisa melihat kursi plastik berwarna biru yang berdiri tegak di tengah kamar mandi. Kutatap plafon kamar mandi yang berlubang cukup besar. Terlihat balok kayu rangka atap, tempat Riana mengikat tali tambang kecil untuk bunuh diri. Aku tidak menyangka Riana bisa berpikiran sejauh itu. Jangan lupa baca doa, ucap bapak kos yang berdiri di belakangku. Iya pak, balasku, seraya melangkah ke dalam kamar mandi. Kemudian naik ke atas kursi sambil merapalkan doa dalam hati. Saat kusentuh tali tambang itu, tubuhku seperti tersetrum. Pandanganku kabur dan kepala ini berat sekali. Kakiku pun mulai kesemutan menjalar sampai ke tengkuk dan leher. Dingin, aku merasakan ada es batu sedang berjalan perlahan di punggung, disertai kuping yang berdenging. "Ah," bisik suara Riana. "Tutup pintunya." Entah bagaimana tubuh ini bergerak dengan sendirinya, menutup pintu lalu menguncinya. "Dek, Pak, kenapa pintunya ditutup?" teriak bapak kos sambil menggedor pintu. Aku tidak mempedulikannya. "Naik lagi, Bal," ucap suara Riana. Aku pun naik ke atas kursi, menatap tali tambang yang berada di hadapan. "Pegang talinya." Kupegang tali tambang itu, tiba-tiba muncul hasrat ingin bunuh diri. "Gak sakit kok, Bal." Perlahan aku memasukkan kepala pada lingkaran di ujung tali tambang. "Tendang kursinya, Bal." Ku tendang kursinya. Seketika itu aku tersadar, panik. Kali ini berusaha mencari pijakan, sementara tanganku menarik tali tambang, berharap tali itu putus. Sayangnya semua usahaku gagal, sementara jeratan di leher terasa semakin kuat. Aku mulai kehabisan napas, sesak. Dada ini seperti terbakar, aliran darah ke kepala seperti sudah berhenti, hingga membuat kepalaku ini pusing sekali. Tubuh ini sudah mulai lemas dan bergerak tak beraturan, kejang. Kurasakan air liur menetes di sudut mulutku, perlahan pandanganku meredup. Kini aku hanya bisa pasrah. Sebelum kesadaranku benar-benar hilang, terdengar suara pintu dibanting cukup keras. "Duh, Dek Iqbal, Bal." Samar terdengar suara orang memanggilku. Saat membuka mata, ternyata aku sudah berada di posisi tergantung di pohon besar. Di dekatku ada Riana dan Pak Katra. Bedanya, tangan dan kaki mereka terikat, sementara aku tidak. "Bal," panggil Riana. Entah kenapa, meski leherku terjerat tapi tidak ada sedikit pun rasa sakit. Aku menoleh pada Riana. Bajunya terkoyak-koyak dengan tubuh luka berdarah. Sepertinya ia habis disiksa. "Lu harus pergi dari sini," ucapnya lagi. "Dek Iqbal cuma perlu baca doa, nanti talinya bakal putus," sahut Pak Katra. "Baca doa? Doa apa?" Aku sama sekali tidak ingat satupun doa. "Ayo Bal, coba ingat-ingat lagi," teriak Riana. Setiap kali mulut ini membaca atau ingin berucap, suaraku selalu tertahan di tenggorokan. "Gak bisa," ucapku sambil tetap berusaha. Ku coba mengucapkan lafaz Allah, tapi lidahku ini seakan kaku. "Lu pasti bisa, Bal." Riana memberi semangat. Kenapa begitu sulit sih? "Ayo Dek Iqbal, sebelum mereka datang," ucap Pak Karta. Dengan sekuat tenaga akhirnya aku bisa mengucapkan lafaz Allah. Teriakku sekuat tenaga. Tali gantung tiba-tiba putus dan terjatuh ke tanah. "Pergi Bal," perintah Riana. Namun aku tidak langsung pergi, memilih untuk menyelamatkan Pak Karta terlebih dahulu. Ku lepaskan ikatan di kakinya, lanjut bagian tangan dan lehernya. Ia pun kini terbebas. "Ayo Pak," aku mengajak Pak Karta pergi. Bukannya pergi, ia malah ingin menyelamatkan Riana. "Jangan Pak, dia jahat," cegahku seraya menarik tangannya. "Bukan Riana yang jahat Dek Iqbal, tapi Bapak," sahutnya melepaskan tali ikatan di kaki Riana. Aku tidak mengerti ucapan Pak Karta. Jahat, padahal gara-gara ulah Riana, ia sampai terkapar tak berdaya. Ikatan Riana berhasil dilepas. Kutatap wajahnya dengan penuh kebencian. Gara-gara ia, aku berakhir di tempat yang aneh seperti ini. Tempat yang benar-benar mengerikan. Sebuah pohon besar yang dipenuhi orang bergantung. Ada yang sudah tak bergerak, ada yang berteriak minta tolong.
Ada pula yang tubuhnya dipenuhi luka, sama seperti Riana. Entahlah, tempat macam apa ini. Kemudian terdengar suara tawa melengking. "Dek Iqbal, cepat pergi, ikut sama Riana," perintah Pak Karta. "Enggak Pak, aku tidak mau pergi dengannya. Percaya sama Bapak, pergi sama Riana." "Ayo Bal," ajak Riana, "ikut gue." Ia berlari ke arah hutan. "Pak," aku menoleh ke Pak Karta yang berdiri mematung. "Riana bakal bantu kamu keluar dari sini. Tapi Pak, Dek Iqbal harus percaya sama dia." Suara itu kembali terdengar, tapi kali ini diikuti dengan kemunculan sosok nenek berambut putih. Ia menatapku, lalu berlari kecepat ke arahku. "Pergi Dek," ucap Pak Karta. "Maafin Bapak." Aku pun berlari mengejar Riana. Kami berhasil masuk ke dalam hutan. Namun kegembiraan kami tidak cukup berlangsung lama. Terdengar suara melengking di belakang. Aku menoleh sebentar. Ternyata nenek tua itu sedang berlari mengejar. Tubuhnya terlihat tua rentak, tapi larinya begitu cepat. "Terus lari, Bah, jangan menengok ke belakang," teriak Riana. Aku berlari sekencang mungkin masuk ke dalam hutan. Entah sudah berapa lama kami berlari, tapi tidak ada sedikit pun rasa lelah. "Kayaknya udah aman," ucapku. "Belum." Riana terus memaksaku berlari sampai langkah kami terhenti di sebuah sungai yang lebar dengan arus yang cukup deras. "Ayo lompat, Bal." Riana memintaku lompat ke sungai, namun aku tidak seberani itu. Bagaimana bila nanti aku hanyut? "Enggak, cepat Bal, nanti nenek itu datang keburu." "Gue melompat asal lu ngasih tahu alasan lu bunuh diri itu apa sebenarnya." "Gue gak punya alasan buat bunuh diri, hidup gue bahagia-bahagia aja." "Tapi lu tetap bunuh diri, gak jelas amat sih." "Bukan gak jelas Bal, emang kenyataannya begitu." "Apa gara-gara penelitian lu gagal ya dan lu harus ngurang?" tebakku. Riana malah tersenyum. "Bal, gue ini jurusan manajemen, mana ada penelitian sih, yang ada itu magang." "Oh iya, aku baru ingat." Riana bercerita kalau semuanya bermula dari tali tambang yang ia temukan di depan kamarnya. Saat menyentuhnya, ia merasakan hal yang sama denganku, tersetrum dan kepalanya terasa berat. Lalu ia mulai mendengar suara-suara aneh di kepalanya. Suara itu memintanya melakukan bunuh diri. Gue udah berusaha ngelawan, tapi susah Bal. Sugesti mereka terlalu kuat. Bahkan mereka sampai bikin gue punya alasan buat bunuh diri. Semua data hasil magang Riana tiba-tiba hilang. Saat datanya sudah didapatkan kembali, malah laptopnya yang mati total. Masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Setiap malam, ia juga bermimpi melakukan bunuh diri. Mimpi itu terus berulang-ulang, sampai akhirnya dia melakukan itu. "Itu bukan tali tambang biasa, Bal," ucapnya. "Maksudnya?" Aku tak mengerti. "Lu ngasain sendiri kan pas pegang tali itu?" "Iya, gue ngerasa badan gue gerak sendiri." "Nah, itu. Soalnya tali tambang itu sudah diisi sesuatu, Bal." "Diisi apa?" "Lu lihat orang-orang yang bergantung di tali tadi." "Iya, mereka yang mengisi tali tambang itu terus ngasih sugesti biar lu ngelakuin bunuh diri." "Bukannya lu yang ngebujuk gue ngelakuin itu?" "Dari awal gue gak pernah kemana-mana, diikat di pohon tadi. Nenek dua tadi minta gue buat ngebujuk lu, tapi gue nolak, makanya gue sampai disiksa kayak gini." "Terus yang gentayangan dan nyelakain anak kosan siapa?" "Nenek tua tadi yang ingin jadi gue. Dia tuh kuat banget Bal, salah satu pimpinan jin persugihan." "Persugihan?" "Iya, ada yang ngelakuin persugihan di kosan kita." "Siapa? Pak Karta? Apa alasan dia ngelakuin itu?" "Gue juga gak tahu, makanya lu harus selamat dari sini biar cari tahu sendiri." Suara nenek tua itu kembali terdengar. "Ayo lompat Bal." "Bentar, gue punya satu pertanyaan lagi." "Apa?" "Berarti yang masuk ke badan Gina itu bukan lo?" "Bukan, kenapa emangnya?" "Enggak." Berarti ucapan Riana yang suka denganku hanyalah akal-akalan nenek tua itu saja. Suara nenek tua itu semakin dekat. "Ayo Bal," perintah Riana. Ku tarik tangannya. "Lu juga harus ikut." Riana menepis tanganku. "Gue gak bisa nyebrang." "Kenapa?" "Gue harus mempertanggungjawabkan perbuatan gue." "Tapi itu bukan salah lu, Ri. Tetap aja mereka berhasil ngebujuk gue. Gue harap lu gak bakal balik lagi ke sini." Riana mendorong tubuhku hingga terjebur ke sungai. Aku pun terbawa arus hingga seberang. Saat naik ke daratan,
langsung menoleh ke arah Riana. Ia tetap berdiri di sana. Di sampingnya sudah ada nenek tua itu yang sedang memegang tali. Nenek tua itu menjerat leher Riana, lalu menariknya dengan paksa. "Riana!" teriakku saat ia menghilang dari pandangan. Tak lama kemudian ada sebuah cahaya yang berkilauan indah. Lambat laun cahaya membesar hingga menyilaukan mata. Saat mata ini terpejam, aku melihat rekaman-rekaman masa lalu, mulai dari kecil sampai momen terakhir dalam hidupku. "Muhammad Iqbal Al-Jannah," panggil suara yang menggema. Belum sempat membuka mata, ada seseorang yang menarik tubuhku, kencang sekali. Aku membuka mata, terlihat Petra dan Sandi sedang duduk tak jauh dariku. "San," ucapku terbata karena merasa sakit di tenggorokan. "Bal," Petra dan Sandi bangkit lalu menghampiriku. "Alhamdulillah, lu udah sadar. Gue pikir lu mau ikut sama Ayang Riana," kelakar Sandi. Aku melotot sambil mendengus kesal. "Tapi bener, parah banget. Definisi cinta di bawah mati, sampai Ayangnya mau diajak juga," saut Petra. Sedalam itu ya cintanya. Harusnya dia tuh terain cinta sama Ayang Iqbal. Malah bundir duluan," timpa Sandi. Seandainya saja tenggorokan ini tidak sakit, aku pasti sudah memaki-maki mereka. Rasanya ingin sekali menarik botol infus dan melemparnya. "Ngomong, Bal, jangan diam aja," ucap Sandi. Ku kepalkan tangan dan mengarahkan ke wajahnya, kemudian menunjuk tenggorokan. "Oh, masih sakit." Ia mengeluarkan ponsel dari saku celana, lalu menyerahkannya padaku. "Lu ketik aja di note." Aku mengetik sebuah pesan di note ponsel. "Awas aja lu berdua." Sengaja aku tulis di huruf kapital sambil memasang wajah kesal. Marah dia," ucap Petra. Setelah 2 hari di rumah sakit, aku mendapatkan kunjungan dari Bapak Kos dan Pak Ustadz. Kebetulan sekali ada satu pertanyaan yang ingin sekali kutanyakan. "Pak Karta sehat, Pak?" tanyaku pada Bapak Kos. Bapak Kos melirik Pak Ustadz. "Pak Karta udah meninggal, Dek, beberapa jam setelah dibawa ke rumahnya," balasnya. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maafin Bapak ya, Dek Iqbal," ucap Pak Ustadz. "Kenapa Pak Ustadz minta maaf?" tanyaku bingung. "Bapak udah curiga kalau ada yang gak beres di kosan, tapi ke Bapak gak menduga kalau sumbernya ternyata dari tali tambang itu," jelasnya. "Pak Karta pelakunya," ucapku. "Dari mana Dek Iqbal tahu?" tanya Bapak Kos. "Saya lihat di dalam mimpi, Pak. Sebenarnya Pak Karta juga gak tahu kalau tali tambang itu akan membahayakan dirinya. Sejam sebelum meninggal dia sempat sadar, terus cerita semuanya," ucap Pak Ustadz. Ternyata Pak Karta disuruh oleh seseorang untuk meletakkan tali tambang itu di depan kamar salah satu anak kos, yang penting jenis kelaminnya wanita. Riana lah yang menjadi pilihan, karena kamarnya yang paling dekat dengan tangga. "Siapa yang menyuruh Pak Karta, Pak?" tanyaku. "Saingan bisnis Bapak, pemilik kosan juga," balas Bapak Kos. "Kayaknya dia sengaja buat nyingkirin Pak Karta biar gak ada saksi. Untung Pak Karta udah cerita duluan." "Ya Allah, kok bisa ya Pak setega itu?" ucapku. "Zaman sekarang orang bisa ngelakuin apa saja, Dek, demi ngancurin usaha orang," saut Pak Ustadz. "Tega banget, sampai orang yang gak salah jadi korban." Aku jadi kasihan dengan Riana dan Pak Karta. Setelah mengobrol sebentar, Bapak Kos dan Pak Ustadz mengantarku pulang ke kosan. Semua biaya rumah sakit sudah dibayar oleh Bapak Kos. Sesampainya di kosan, aku sudah disambut oleh Sandi, Petra, Supri, dan anak-anak kos lain. "San, lu kagak nelfon nyokap gue kan?" tanyaku sembari duduk di atas kasur. "Kagak kok, santai aja," balasnya. "Baguslah, gue takut nyokap panik terus datang ke sini. Mana tiket Kalimantan Jakarta itu kan mahal." "Aman kok, Bal." "Oh iya, gimana kondisi kosan seminggu terakhir ini?" tanyaku. "Aman, Bal, udah gak ada gangguan. Anak-anak juga udah mulai pada balik ke sini. Paling cuma Mbak Cici aja yang akhirnya bener-bener pindah," saut Supri. "Syukur deh, berarti kosan ramai lagi dong." Bisa begadang nonton bola sambil..." Aku langsung memotong ucapan Petra. Sudah tahu arah pembicaraannya mau kemana. "Masih belum kapok juga nih anak," saut Supri. "Ya maaf," balas Petra. "Pada ngomongin apa sih?" tanya Sandi. "Enggak," sautku. Supri dan Petra kompak. Sebulan berlalu, Bapak Kos akhirnya bercerita padaku tentang siapa dalang yang sebenarnya.
Saya cuma cerita ke Dek Iqbal saja ya. Tolong jangan dikasih tahu ke yang lain, ucapnya. Oh, iya Pak. Pelakunya itu pemilik kos yang ada di ujung gang. Dia memang berkali-kali nyoba ngancurin usaha Bapak. Contohnya kamar yang di samping tangga dekat kamar Dek Iqbal. Itu pernah dikejain sampai gak betah. Oh, pantesan kosong lama banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada yang isi. Semua kamar di lantai bawah sudah terisi penuh. Hanya tersisa 2 kamar kosong, yaitu bekas kamar Riana dan Mbak Cici. Meski harganya sudah dikurangi setengahnya, tapi sampai saat ini belum ada yang berani menempati. Mungkin karena cerita horor yang menimpa kosan ini sudah tersebar kemana-mana. Bapak kos juga mengungkap kalau yang dilakukan saingan bisnisnya adalah persugihan tali gantung. Persugihan yang akan memaksa targetnya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dia nggak puas udah bikin Riana meninggal, malah ngincar penghuni lain, termasuk Dek Iqbal, ucap Bapak kos. Iya Pak, untung saya bisa selamat. Dek Iqbal tunggu saja, gak lama dia bakal terima ajabnya. Amin. Doa itu pun terkabul. 3 bulan kemudian aku mendapat kabar kalau pemilik kosan di ujung gang mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia. Korbannya lagi, penghuni kosan itu kerap diteror oleh sosok yang menyerupai pemilik kos, hingga akhirnya semua penghuni kosan itu pun pindah. Kini setiap minggu di kosanku mengajakkan pengajian, guna membersihkan energi yang negatif yang tersisa, agar kedepannya tidak ada lagi teror yang terjadi. Pak Ustadz, panggilku seraya menghampirinya. Oh iya Dek Iqbal, balasnya. Saya mau tanya sesuatu Pak. Beberapa hari terakhir ini aku terus memimpikan Riana. Dalam mimpi itu, aku melihat Riana sedang digantung dan disiksa. Mau tanya apa? Apa orang bunuh diri bisa masuk surga? Tanyaku. Ini soal Riana ya? Aku mengangguk pelan. Bagaimanapun, bunuh diri adalah dosa yang sangat besar, sangat dilarang agama. Tapi ada pandangan ulama kalau orang yang bunuh diri itu tidak membatalkan keislamannya. Nasibnya kelak tergantung pada kehendak Allah, seperti pelaku maksiat yang lainnya. Jika Allah berkehendak, Allah bisa mengampuninya dan memasukkannya ke surga karena keislamannya dan keimanannya. Jika Allah berkehendak, Allah juga bisa mengazab di neraka atas kejahatan yang ia lakukan. Lalu setelah bersih dari dosa-dosanya, ia bisa dimasukkan ke surga. Makanya sekarang Riana butuh banget doa dari keluarga dan teman-temannya. Semoga saja doa-doa itu dapat meringankan siksaannya di akhirat. Jelas Pak Ustadz, sebuah penjelasan yang cukup membuat hatiku tenang. Persugihan tali gantung, persugihan unik yang saya temui di Indonesia. Biasanya digunakan untuk menghancurkan usaha orang lain. Entah itu usaha kos-kosan, kontrakan, atau apartemen. Namun tak jarang saya jumpai jenis persugihan ini mengincar perorangan atau keluarga. Sang dukun akan merekrut korin dari orang yang meninggal karena bunuh diri. Korin-korin itu akan dikirimkan kepada korban, agar korban dapat dihasut untuk melakukan bunuh diri. Jika korban berhasil dihasut, maka korinnya akan dibawa oleh jin pesugihan untuk dijadikan anak buah selanjutnya yang akan dipekerjakan kembali untuk mencari korban berikutnya. Iqbal adalah contoh yang beruntung karena bisa selamat. Banyak anak-anak muda lain yang tidak bisa selamat. Sama seperti Riana, mereka tidak memiliki alasan untuk bunuh diri, tapi dipaksa untuk melakukannya. Semoga kita terhindar dari persugihan jenis ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai tamat.